oleh Dr. Dian Kurniati NPD tentang teknis penyusunan RPS dan pengisian RPS di Siakat. Kepada eh, Bu Dian, waktu dan tempat dipersilakan. Nggih, terima kasih Mas Trismawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu. Alhamdulillah, kita nggih hari ini yang hadir sudah tadi sempat saya lihat itu ada sekitar 760-an gitu nggih. Alhamdulillah sudah 50% gitu nggih yang sudah berkenan hadir untuk kegiatan hari ini. Bapak Ibu mohon izin terkait dengan penyusunan RPS dan bagaimana mengisi di Siakat seperti yang sudah disampaikan oleh Prof. Iis bahwa memang di pusat kami itu diminta untuk melakukan validasi IKU 7 salah satunya gitu nggih. Nah, ketika kami melakukan validasi IKU 7 mohon izin gitu banyak yang belum memenuhi, tapi menurut kami sebenarnya tidak memenuhinya itu bukan karena apa ya, ya karena tidak memenuhi bukan, tapi karena kesalahan kita ketika menuliskan di dalam RPS, terutama di bagian asesmennya, kan gitu nggih. Sehingga ketika kita cek, ternyata kesalahannya ada di sana. Sehingga dengan IKU 7 yang meskipun poinnya tadi sudah meningkat nih di 54%, tetapi masih banyak PR-nya gitu nih, sehingga nanti supaya di periode berikutnya ada peningkatan skor terkait dengan IKU 7. Dan otomatis Bapak Ibu mohon izin gitu nih, kegiatan ini tidak serta-merta terkait dengan kegiatan administrasi. Kita sebagai dosen memang kita diminta untuk menyusun dokumen atau perangkat pembelajaran kan gitu nggih. Tidak ada dosen yang ngajar nggak punya perangkat, yang hanya masuk tiba-tiba masuk tanpa ada perencanaan. Sehingga memang sebelum perkuliahan dimulai sewajibnya gitu ya. Sesuai dengan peraturan itu sewajibnya salah satunya untuk dosen adalah menyiapkan dokumen perangkat pembelajaran yang digunakan sebagai dasar dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran. Nah, bagus tidaknya pembelajaran itu bergantung kita Bapak Ibu. Jadi kita itu sebagai dosen itu juga sebagai apa? Desainer nggih. Nah, jadi desainer bagaimana kita mendesain perangkat pembelajaran itu sebagus mungkin, semenarik mungkin untuk membantu teman-teman mahasiswa mencapai JPMK kalau di mata kuliah atau sub JPMK yang nanti endingnya ketika dia selesai teman-teman mahasiswa sudah lulus harapannya bisa mencapai JPL-nya dan profilnya bisa bisa apa ya bisa tercapai juga. Itu sih Bapak Ibu tugasnya kita gitu nggih. Jadi kita mendesain yang bagus harapannya membantu teman mahasiswa. Jangan sampai ketika kita membuat desain pembelajarannya sudah bagus tapi tidak terimplementasi atau kita nggak punya perencanaan ngajar kita lupa CP-nya anak-anak itu apa. Nah mungkin itu nggih. Jadi Bapak Ibu mohon izin share terkait dengan karena saya nanti bukanya agak banyak nggih. Jadi nanti saya share ini aja layar. Ini contoh Bapak Ibu salah satu aja dulu nggih terkait validasi IKU 7 sebelum kami membahas tentang RPS. Kita coba di raw data IKU 7 gitu nggih. Ah, mudah-mudahan gitu nggih. Saya coba cari yang yang tidak magister. Ini ya ada sarjana. Nah, misalkan pembelajaran terpadu, mohon izin. Mohon izin Bapak Ibu jika yang punya RPS-nya itu bergabung di Zoom ini, kita coba cek benar atau bukan masalah benar enggaknya gitu nggih. Tapi yang akan kita cek Bapak Ibu, kami sampaikan bagaimana kita memvalidasi IKU 7 supaya apa? Nanti teman-teman prodi, teman-teman Bapak Ibu dosen, korprodi atau pimpinan dari fakultas bisa nanti membantu kami gitu ya untuk mengecek sebelum pengisian. Jadi raw data IKU 7 itu ditarik dari RPS yang ada di Siakat Bapak Ibu. Jadi RPS di Siakat nanti Bapak Ibu isi gitu nggih sebelum perkuliahan dimulai. Nah, nanti RPS ini yang kita tarik di raw data IKU 7 itu yang kita validasi. Nah, contoh misalkan ini terkait assessment. Biasanya kalau jenis asesmennya di sini kosong, Bapak Ibu, ini artinya di Siakat di RPS itu apa Bapak Ibu dosen tim itu lupa tidak mengklik jenis asesmennya apa. Padahal misalkan kalau ini proyek mungkin proyek atau ini studi kasus gitu nggih. Sebenarnya kalau kita lihat secara umum di bagian komponen dan media kegiatan dari proyeknya studi kasus dan proyek kalau kita jumlahkan 27 sama 22,5 ini kan 50. 50 ditambahkan 15 65. 65% bisa kita validasi IKU 7. Tetapi ternyata jenis asesmennya di sini kosong. Padahal kalau kita cek secara manual, masuk IKU 7 karena bobot dari studi kasus dan proyeknya lebih dari 50%. Tetapi di bagian asesmennya ini kosong. Padahal ini yang nanti ditarik datanya Bapak Ibu. Nah, kalau yang seperti ini akhirnya apa? Kita bisa mengatakan dia tidak valid.
Karena apa? Jenis asesmennya tidak bisa kita tentukan, sehingga apa? Nanti ketika kita narik di data IKU 7 gitu ya, itu malah tidak sesuai. Karena yang masuk hanya kuis. Gitu nih. Ini kesalahan tipe yang pertama. Sebenarnya masih banyak tipe yang lain, sehingga dengan dasar seperti itu maka kita melakukan, nggih Bapak Ibu. Misalkan kita coba cari, nggih. Sebentar. Jadi karena seperti itu, makanya kegiatan hari ini kita lakukan. Mohon izin, Bapak Ibu, tidak memberatkan. Saya pun juga sama, nggih, dosen juga ya. Jadi sama-sama menyusun. Tadi disampaikan oleh Prof. Iis, tidak membuat Bapak Ibu berat dengan beban. Tetapi memang kayaknya dosen memang sudah berat ya dengan banyak pekerjaan gitu ya Bapak Ibu. Tapi kita mencoba untuk membuat jauh lebih bagus. Nah ini juga sama, misalkan, nah ini kita cek. Nah ternyata ini lengkap nih Bapak Ibu ya asesmennya. Nah sudah lengkap, kita lihat di sini aktivitas partisipatif 20%, terus ini UTS dan UAS. Gitu nggih. Nah, ternyata UTS dan UASnya ada 80. Nah, kalau di sini pilihannya, maka ini juga tidak memenuhi IKU 7. Karena apa? Kegiatan aktivitas partisipatifnya 20%, tidak sampai 50%. Gitu nggih. Nah, jadi tetapi ingat Bapak Ibu, tidak semua mata kuliah harus IKU 7 nggih. Enggak, khusus yang sarjana. Jadi Bapak Ibu yang memahami secara konten, apakah memang pembelajaran yang kita desain atau kita ajarkan nanti ke teman-teman mahasiswa itu dia memenuhi IKU 7, yaitu aktivitas partisipatif dan proyeknya itu 50, lebih dari 50%. Gitu nggih. Tapi kalau dirasa kita konsep dasar materi matematika dasar misalkan itu nggak ada implement apa, nggak ada kasusnya, nggak ada proyeknya, dia full UTS UAS, terus kemudian kuis, terus tugas penugasan soal, itu oke, nggak ada masalah, tidak harus IKU 7 gitu nggih. Ini yang pertama terkait IKU 7 Bapak Ibu. Nah nanti kami coba sampaikan terkait bagaimana penyusunan RPS gitu nggih. Itu yang tadi pemanasan gitu nggih, mudah-mudahan lumayan panas gitu nggih, sehingga nanti ketika mohon izin, biasanya kan kami nanti juga akan mengirimkan surat ke fakultas terkait dengan hasil validasi KU 7 yang kami lakukan gitu nggih, sehingga nanti bersama-sama bersinergi dengan tim dari fakultas untuk meningkatkan bagaimana persentase IKU 7 lebih bagus, harapannya apa, teman-teman mahasiswa juga siap gitu nggih. Nah, untuk hari ini Bapak Ibu kita akan menyusun, tadi disampaikan sama Prof. Iis, Bu Iis sudah menjelaskan terkait dengan bobot penilaian, terus kemudian berapa jam desain minggunya gitu nggih, sehingga itu menjadi dasar pembobotan SKS. Nah, Bapak Ibu, yang paling sering kita jumpai yaitu kesalahan dalam menyusun CP. Kalau yang pertama CPL, itu ada di tim kurikulum gitu nggih. Tetapi CP itu tidak hanya CPL, ada CPMK, ada sub CPMK, ada indikator kinerja yang merupakan turunan dari CPL. Nah, dokumen kurikulum sudah disusun oleh tim kurikulum yang ada di prodi dengan kontrol tim kurikulum yang ada di fakultas, dikomandani oleh koprodinya kalau di prodi gitu nggih. Nah, itu sudah membuat CPL dan indikator. Nah, tadi sudah sampaikan juga bahwa ada bobot CPL yang dibebankan. Jadi Bapak Ibu, Korprodi itu sudah, sebentar nggih, ini boleh saya stop saya dulu bentar. Jadi Korprodi itu sudah membuat ini Bapak Ibu. Bentar nggih. Nah, jadi Prodi itu sudah membuat ini. Jadi peta di dokumen kurikulum itu sudah memfasilitasi ada JPL, ada indikator kinerja dan per mata kuliah per semester. Jadi sudah ada setiap mata kuliah yang dibebankan, setiap JPL yang dibebankan ke setiap mata kuliah itu sudah ditetapkan di dokumen kurikulum berapa persentasenya. Sehingga ini yang menjadi dasar Bapak Ibu dalam menyusun RPS. Nah, jadi kalau misalkan Bu di prodi belum, ya berarti nanti prodi harus menyusun dulu gitu nggih. Sehingga tapi yang menyusun siapa? Ya tim kurikulum. Otomatis tidak lepas dari peran dari Bapak Ibu dosen. Karena kan yang tahu mata kuliah itu, yang tahu luarannya apa, capaiannya apa itu adalah Bapak Ibu dosen gitu nggih. Sehingga ini sebenarnya dikerjakan tim di dalam prodi gitu ya, yang juga nanti divalidasi oleh teman-teman yang ada di tim kurikulum fakultas. Nah, artinya bobot ini sudah ditetapkan Bapak Ibu. Nah, kalau sudah ditetapkan, berarti kita lebih lebih enak sudah ketika menyusun RPS. Kita sesuaikan aja bobot persentase ini yang ada di dokumen kurikulum diubah ke dalam jumlah pertemuannya. Gitu nggih. Karena ini Bapak Ibu tim kurikulum di prodi sudah buat gitu nggih. Nah, sehingga kalau sudah
Kalau sudah berarti ketika menyusun JPL tadi sudah sama tim di dokumen kurikulum itu sudah ada, terus kemudian nanti kompetensinya itu juga sudah disusun, saya lewati nggih yang ini. Nah, yang paling penting Bapak Ibu, nanti itu ada sudah beberapa Bapak Ibu dosen gini, karena di dokumen kurikulum sudah tidak dituliskan nggih ini JPL sikap, JPL pengetahuan, atau JPL keterampilan. Tetapi memang JPL itu sudah terintegrasi baik itu pengetahuan dengan sikap gitu ya atau sikap dengan perilaku, sikap dengan keterampilan atau pengetahuan keterampilan sikap jadi satu itu sudah. Sehingga nanti tinggal lagi kemarin juga ada yang bertanya nggih, bagaimana mengisinya? Karena di Siakat mohon izin Bapak Ibu yang Korprodi nggih, bisa dilihat di akun Siakatnya sebagai role-nya Korprodi. Di situ Bapak Ibu bisa menambahkan JPL di semester yang baru sekarang. Tetapi di JPL itu masih ada sikap, keterampilan, pengetahuan. Nah, nanti Bapak Ibu tinggal mengisikan kata utama, kerja utama, kata kerja utama ketika di CP misalkan mampu menganalisis menganalisis konsep dasar titik-titik-titik gitu nih untuk menyusun laporan titik-titik-titik misalkan. Nah, ketika menganalisis itu kan pengukuran utamanya, maka menganalisis masuk kategori pengetahuan. Ketika untuk apa? Untuk menyusun. Oh, berarti sudah mengintegrasikan pengetahuan dan keterampilan. Tapi mengisinya boleh di pengetahuan. Gitu nggih. Nanti mengisi yang sudah disahkan begitu. Mohon izin mungkin karena saya nggak punya akun sebagai koprodi, nanti Bapak Ibu koprodi bisa membuka siakatnya ketika menambahkan JPL. Nah, berikutnya Bapak Ibu, saya nitip, ini tidak hanya JPL saja. Ketika kita di pekerti juga sampun kami sampaikan Bapak Ibu dosen yang mengikuti pekerti ataupun AA gitu nggih. Bagaimana kita menyusun JPMK, sub JPMK. Ternyata memang masih banyak yang belum pas nih ketika kita melakukan validasi tadi. Yang pertama Bapak Ibu, bahwa JPMK atau sub JPMK itu intinya ke hasil Bapak Ibu, ke produknya, tidak ke prosesnya. Nanti prosesnya itu yang digunakan untuk penilaian. Nah, jadi nanti kita coba nih, nanti saya jelaskan mungkin di contoh RPS kami yang memang apa ada aktivitas di luarannya apa, tetapi masih ada prosesnya gitu nih. Kemudian yang ketiga, pastikan bahwa JP, baik itu JPL, JPMK ataupun sub JPMK itu bisa diukur. Kalau bisa diukur itu berarti bisa dilihat grade-nya. Terus bisa diamati. Yang namanya diamati menggunakan mata kan gitu ya Bapak Ibu. Karena terkadang ada kita membuat sub JPMK atau JPMK itu yang tidak bisa diukur. Contoh misalkan mahasiswa mampu memahami gitu ya. Memahami materi X gitu. Nah, memahami itu tidak bisa diukur secara yang pertama ya tidak bisa diukur. Bagaimana kategori pemahaman itu? Memahami. Kemudian yang kedua tidak bisa diamati. Apakah dengan mantuk-mantuk gitu dianggap memahami? Kan enggak gitu nggih. Atau seperti apa? Lah karena itu Bapak Ibu, maka ketika menyusun JP dipastikan Bapak Ibu boleh lihat taksonomi belum. Tinggal dipilih kata kerjanya yang pas. Nah, kalau kita katakan di situ, oh ya Bu ada pemahaman. Iya, pemahaman itu C2-nya, kognitif kedua. Tetapi kata kerja untuk pemahaman itu tidak ada memahami Bapak Ibu. Nah, ini yang paling banyak salah, memahami, menguasai itu banyak nih. Sehingga nanti silahkan diganti kata kerjanya, baik itu JPMK atau sub JPMK, dengan yang bisa diukur dan bisa diamati. Dan otomatis sesuai dengan KKNI. Gitu nggih. Nah, sekarang coba, ini mungkin anatominya Bapak Ibu. Memang kalau dilihat dari contohnya sebenarnya sederhana. Tapi ketika kita menyusun agak rumit, yang penting itu Bapak Ibu harus memahami dulu ketika mata kuliah saya ini mahasiswa itu harapannya bisa apa sih gitu. Nah, bisa apa itu Bapak Ibu coba tuliskan dulu, kemudian baru diramu. Apakah anatominya benar? Kalau kurang ya tinggal ditambahkan gitu. Yang penting Bapak Ibu sebagai dosen karena di CP itu kan JPL itu kan miliknya mahasiswa nggih nanti. JPMK itu kan miliknya mahasiswa yang akan dicapai oleh teman-teman mahasiswa di akhir perkuliahan atau di akhir materi gitu nggih. Nah, sehingga ketika menyusun Bapak Ibu ada anatomi. Jadi tidak hanya anatomi tumbuhan gitu ya atau anatomi apa ya teman-teman dari kesehatan. Ini ada anatomi dari CP. Yang pertama ada behaviornya, ada subject mattersnya, ada konteksnya. Nah, itu menjadi learning outcome atau CP secara umum, baik itu CPMK atau sub CPMK. Kalau behavior itu artinya dia kemampuan yang dapat didemonstrasikan, Bapak Ibu. Nah, didemonstrasikan oleh mahasiswa, dinyatakan oleh kata kerja yang
mendeskripsikan proses kognitifnya misalkan, atau perilakunya, atau keterampilannya, gitu nggih. Nah, artinya bisa didemonstrasikan. Jadi kalau yang tadi misalkan memahami itu kan tidak bisa didemonstrasikan. Beda kalau mahasiswa mampu memahami konsep dasar X misalkan. Kalau kita ganti, mahasiswa mampu misalkan menentukan definisi apa menentukan konsep dasar misalnya atau definisi konsep X. Nah, itu kan lebih dilihat, oh dia bisa mendefinisikan, bisa menentukan, bisa menuliskan, itu kan ada aktivitasnya. Nah, gitu nggih. Jadi itu yang disebut behavior. Subject matters itu bahan kajiannya yang berisi pengalaman disiplin ilmunya apa. Nah, harus ada konteksnya Bapak Ibu, jadi harus lengkap. Konteksnya itu dalam konteks apa sih ruang lingkup ini akan digunakan. Karena apa? Ketika kita menyusun CPL itu kan tidak lepas dari yang tadi. Harus sesuai dengan kebutuhan dunia industri, dunia kerja, harus kebutuhan stakeholder, harus saran dari alumni dan seterusnya untuk mengukur pencapaian profil. Jadi konteksnya harus. Karena nanti di akhir pembelajaran itu harus punya kemampuan anak-anak yang bisa didemonstrasikan. Itu salah satu bentuk konteksnya. Nah, contohnya bisa dibawa ini Bapak Ibu. Nanti kalau panduan, mohon izin, panduan penyusunan dokumen kurikulum ini yang saya sampaikan di PPT ini ada di panduan dokumen penyusunan dokumen kurikulum gitu, nggih. Itu sudah kami bagikan kepada Bapak Ibu Wakil Dekan Bidang Akademik dan juga Bapak Ibu Kolprodi ketika pendampingan kurikulum di semua fakultas. Jadi monggo, tapi nanti insya Allah akan kami share lagi sesuai dengan yang tadi nggih kita buatkan Google Drive. Nah, Bapak Ibu ini contohnya ini, misalkan mampu mengaplikasikan tuh behaviornya, apa yang diaplikasikan, konsep matematik dan sains dasar serta komputasi. Ini subject mattersnya. Terus ada konteksnya. Oke, berarti. Nah, begitu juga untuk CPMK-nya. Nah, CPMK-nya itu apa yang bisa diukur, misalkan behaviornya. Oh, mampu menghitung. Apa yang dihitung? Persamaan segitiga bola. Gitu nggih, untuk menyelesaikan permasalahan geometri ruang dalam pemodelan bumi. Nah, kalau strukturnya seperti ini, maka itu sudah benar karena anatominya pas. Mohon izin Bapak Ibu, saya bisa share terkait contoh. Sebentar, gimana ini? Sebentar deh, saya langsung share. Nah, di panduan ini yang sudah kami share ke Bapak Ibu di fakultas gitu nih dan di prodi. Nah, di sini itu sudah kami kasih contoh terkait CPL dan indikator kinerja atau CPMK gitu nih. Nah, ini contoh misalkan mampu merencanakan. Merencanakan ini kata kerja berarti behavior, terus kemudian subject mattersnya apa? Penyelesaian permasalahan bidang keteknikan, karena kan bidang keilmuan. Nah, terus kemudian konteksnya apa? Oh, pada lingkungan masyarakat, kebudayaan, industri, serta kesehatan. Nah, ini oke, gitu nggih. Nah, jadi kita sudah mohon izin Bapak Ibu yang merasa ini kayaknya CPL di prodi saya ya. Nah, memang sengaja kami ambil di dokumen kurikulum yang sudah benar dari beberapa prodi terkait dengan CPL-nya. Nah, terus kemudian yang ketiga misalkan mampu menerapkan ini sama nggih. Nah, apa yang diterapkan? Literasi ilmiah dalam tindakan kedokteran dan intervensi kesehatan. Nah, ini subject matters-nya. Nah, nanti bisa dikatakan, oh dalam konteks apa? Oh pada aktivitas di individu, keluarga, atau komunitas. Nah, itu silakan. Jadi itu Bapak Ibu ketika kita menyusun CP dan sub CPMK. Nah, tetapi sudah kami jelaskan di sini Bapak Ibu bahwa tadi nggih, pastikan ketika kita menyusun CP itu dihindari kata kerja yang seperti ini. Memahami, menguasai, mengetahui gitu nggih, mengerti karena itu tidak bisa diukur, tidak bisa diamati. Nah, itu. Terus kemudian pastikan apa setiap kita menyusun CP apapun gitu ya. Misalkan kan tadi yang disampaikan dari CPMK itu kan diturunkan ke salah dari CPL diturunkan ke CPMK gitu nggih. Nah, untuk CPMK yang diturunkan dari CPL yang penting minimal satu CPL diukur oleh satu CPMK. Boleh lebih dari satu, Bu? Boleh. Boleh enggak, Bu, CPL satu dan 2 itu nanti saya jadikan satu ke CPMK 2? Boleh, asalkan diukur. Gitu nggih. Nah, artinya apa? Intinya yang penting setiap CPL harus ada CPMK-nya. Begitu juga untuk sub CPMK. CPMK setiap CPMK harus ada subnya. Boleh enggak kalau digabung?
5 sub itu menjadi apa salah 2 CPMK itu ternyata kita bisa melihat satu penugasan dan itu sub CPMK-nya 3 misalkan. Boleh. Yang penting nanti ketika dibuat di RPS itu nampak, oh ini mengukur ini, gitu nggih. Nah, yang penting itu Bapak Ibu, saya rasa sudah oke nggih, sudah aman. Tadi Bu I sudah menyampaikan terkait bobot-bobotnya. Yang penting kalau di dokumen kurikulum prodi itu tadi sudah ada persentase, akan lebih mudah ketika menyusun dokumen RPS-nya. Nah, ini yang kita coba cek Bapak Ibu terkait kesesuaian antara JPL, indikator kinerja, CPMK dan sub CPMK, gitu nggih. Nah, saya kelupaan tadi. Untuk kata kerja Bapak Ibu, misalkan kalau CPL ini contohnya mengaplikasikan gitu nggih. Mengaplikasikan itu ada di taksonomi belum level 3. Nah, kata kerja untuk CPMK dan sub CPMK itu maksimal ada di C3. Boleh C2, boleh C1. Boleh di level 3, boleh di level 2, boleh di level 1. Yang nggak boleh kalau ada di level 4. Gitu nggih. Nah, begitu juga sama. Kalau CPMK-nya ada di level 3, maka subnya juga sama. 3, 2, 1. Nggak boleh melebihi. Itu yang ketika kita melihat runtutannya, kesesuaiannya. Nah, kalau misalkan kita melihat seperti apa, tadi ada pertanyaan, kalau di sini kan kelihatan satu CPMK satu sub, ada satu CPMK tiga sub gitu nggih. Itu nggak apa-apa Bapak Ibu. Yang penting tadi nggih, satu CPMK harus ada pengukurannya, ada subnya. Kalau digabung misalkan dua CPMK saya jadikan dengan dua atau tiga sub CPMK boleh karena digabung penugasannya. Silahkan. Itu yang memahami nanti Bapak Ibu nggih. Contoh misalkan kalau tugasnya berupa soal UAS gitu nggih atau soal UTS itu kan nggak mungkin hanya mengukur satu sub, tapi mesti banyak sub. Dan itu juga mungkin mengakomodir banyaknya CPMK. Gitu nggih. Jadi kesesuaian ini pertama dilihat kata kerjanya dulu. Nah, kalau ini melaksanakan. Nah, terus kemudian kalau melaksanakan itu levelnya sudah level yang C6 gitu nggih. Nah, terus kemudian setelah melaksanakan nanti ada aktivitas keterampilan kan di situ nggih. Nah, pengetahuannya nanti menginternalisasi atau apa mengintegrasikan. Nah, nanti CPMK-nya kita sesuaikan dengan levelnya gitu nggih. Bapak Ibu pertama ngecek kata kerjanya dulu, kemudian cek anatominya. Ada enggak behaviornya? Ada enggak subject mattersnya? Ada enggak konteksnya? Itu nggih. Nah, nanti dicek. Misalkan contoh ini ini nggih mampu mengaplikasikan konsep atau ini yang bawah mampu menyusun instrumen asesmen diagnostik. Nah, sebenarnya itu aja kan menyusun kata kerjanya berarti behaviornya apa yang disusun instrumen asesmen diagnostik. Itu apa? Oh, itu subject matters. Konteksnya apa? Pada mata pelajaran matematika di SMP dan SMA dan seterusnya. Nah, berarti sudah memenuhi ada apa? Anatominya, behavior, subject matter dan konteks. Itu nggih. Nah, terus kemudian berikutnya monggo nanti taksonomi belumnya bisa dilihat dari di Google itu banyak Bapak Ibu nih KKO taksonomi. Nanti bisa kognitif, psikomotorik ataupun afektif itu sudah ada. Nanti tinggal Bapak Ibu pastikan kayak tadi nggih. Kalau menerapkan kata kerjanya ada di level 3, maka kata kerja CPMK atau subnya ya maksimal ada di sini, boleh di bawahnya. Tapi yang nggak boleh kalau di sini gitu nggih. Jadi garisnya bisa ke kiri tapi nggak boleh ke kanan. Nah, begitu juga untuk yang keterampilan ataupun yang afektif. Gitu nggih. Nah, di RPS itu ada penulisan deskripsi Bapak Ibu. Ini fokus kepada komponen-komponen pokok bahasannya apa, maksimal sekitar 3 atau sampai 5 kalimat, kalau saya nggak usah terlalu panjang gitu nggih. Terus kemudian terkait materi, kaitkan juga dengan bahan kajiannya. Nah, terus kemudian untuk metode penilaian di template di Siakat Bapak Ibu itu sudah ada, gitu nggih. Nanti kita coba simulasikan. Tetapi metode penilaian dan kaitan dengan CPMK ini kalau kebetulan contoh yang di sini sama dengan yang tadi nggih Bapak Ibu. Jadi satu sub itu dinilai oleh satu tugas, satu sub satu tugas. Boleh enggak kalau dua sub satu tugas? Boleh. Yang penting diakses, gitu nggih. Jangan sampai ada sub CPMK tapi nggak diakses. Contoh misalkan sub CPMK 2 ada tapi nggak dinilai oleh tugas apapun. Itu yang nggak boleh. Gitu nggih. Nah, bobot ini persentase penilaian ini itu nanti disesuaikan dengan yang tadi disampaikan oleh Prof. Is ya, perhitungannya terus juga mengacu ke dokumen kurikulum yang sudah dibuat oleh teman-teman yang ada di prodi gitu nggih. Nah, nanti kita cek langsung ya Bapak Ibu. Kalau daftar referensi mohon dipastikan yang terbaru 5 tahun terakhir dan boleh dong agak sombong sedikit ya Bapak Ibu. Bapak Ibu jangan lupa
Jangan sampai hanya merujuk miliknya pakar yang di luarnya UNED. Nah, Bapak Ibu kan juga pakar nih sebagai dosen, pakar di bidangnya Bapak Ibu. Jadi nanti Bapak Ibu juga seharusnya, karena di salah satu penilaian akreditasi itu bagaimana integrasi hasil penelitian dan atau pengabdian di dalam pembelajaran. Sehingga harapannya di referensi karya Bapak Ibu mohon sebagai rujukan. Meskipun tidak menjadi rujukan utama, boleh dirujukan pendukung. Nah, tetapi nanti di bold Bapak Ibu ya. Karena apa? Bapak Ibu mohon dicek edomnya masing-masing. Nah, di edomnya masing-masing itu kan ada penilaian dari teman-teman mahasiswa. Ada nggak karya Bapak Ibu dosen yang berkaitan dengan mata kuliah itu juga dinilai Bapak Ibu. Nah, sehingga mohon nanti di RPS jangan sampai tidak ada nama Bapak Ibu sebagai rujukannya. Nah, itu kan berarti belum menunjukkan kalau kita pakar di bidang itu gitu ya, di mata kuliah itu. Gitu nggih? Nah, analisis pembelajaran ini sebenarnya kita belum menerapkan Bapak Ibu karena memang di Permen 53 itu harusnya, idealnya kita gitu disampaikan. Sebelum menyusun RPS harusnya kita menyusun analisis pembelajaran, harusnya. Tetapi kita belum nggih. Tapi nanti pelan-pelan Bapak Ibu kita pun juga masih pelan-pelan gitu nggih menyesuaikan karena kan nggak harus semuanya apa awal gitu nggih. Nanti kita coba pelan-pelan. Tapi sebenarnya analisis pembelajaran itu bisa dilakukan gitu nggih sebelum menyusun RPS. Sebagai dasar apa? Penyusunan pembelajaran sesuai dengan tahapan-tahapan. Saya yakin Bapak Ibu di pemikirannya itu gini. Oh, mata kuliah saya ini mahasiswaku harusnya bisa X atas terakhir. Luarannya dia bisa ini. Oh, untuk mencapai bisa ini, dia harus bisa ini dulu, ini dulu, ini dulu gitu nggih. Nah, itu dituliskan aja. Oh, bisa A, bisa B, bisa C. Oh, untuk mencapai dia bisa A, maka kemampuan anak-anak itu harus A1 dulu. Baru bisa ke B1. Nah, kayak gitu. Itu Bapak Ibu bisa buat. Itu yang disebut dengan analisis pembelajaran. Kalau sudah selesai, baru bisa menyusun RPS. Nah, ini contoh saja Bapak Ibu ya. Contoh yang paling standar dengan model seperti ini tuh contoh yang ya paling standar ya, yang paling paling mudah dibuat. Intinya ketika mata kuliah itu apa? Mahasiswa bisa apa? Oh, JPL-nya kita tentukan dulu. Nah, sebenarnya oh ada yang kelewatan di sini nggih. Nanti bisa ditambahkan dengan JPMK-nya apa? Karena di mata kuliah gitu nggih. Dan nanti setelah dari JPL turun ke JPMK. Baru setelah itu kita mengatakan, oh anak-anak untuk mencapai itu dia harus bisa apa dulu? Oh, ternyata ada entry behavior sebagai konsep dasar pengalaman dasar anak-anak, teman-teman mahasiswa itu apa? Ada mata kuliah persyaratnya enggak gitu. Nah, itu sebagai entry behaviornya. Kemudian tahapan kalau ini berjajar tiga, itu tidak saling bersyarat Bapak Ibu. Jadi sub PMK 2, 3, 4 itu boleh berjalan 4 dulu boleh. 3 dulu boleh, 2 dulu boleh. Tetapi kalau prasyarat Bapak Ibu buat berjenjang gitu nggih. Jadi 2 dulu terus atasnya baru 3 baru 4. Itu kalau jadikan prasyarat. Kalau dibuat model begini paralel ya ini ya Mas. Kok paralel seri ya? Nah, seri kalau seri ini berarti tidak menjadi prasyarat. Tetapi ketika ini dengan ini paralel, maka sebelum mencapai ini harus ini dulu. Nah, itu sebenarnya ketika membuat analisis, Bapak Ibu saya yakin sebenarnya sudah memikirkan itu setiap mau ngajar, tinggal menuliskannya, gitu nggih. Tapi sifatnya belum kita wajibkan Bapak Ibu, yang wajibkan RPS. Itu nggih Bapak Ibu, matur nuwun. Nah, saya coba langsung ke RPS contoh. Mudah-mudahan gitu nggih contohnya benar. Tapi kalau contoh salah itu enggak apa-apa Bapak Ibu. Namanya contoh itu ada contoh dan non contoh gitu nggih. Kalau contohnya benar semua, kita enggak tahu salahnya gitu nggih. Sehingga memang perlu ketika mohon izin mungkin tadi Bapak Ibu mohon maaf ketika kami membuka IKU 7 ada yang enggak pas gitu nggih. Tidak ada niatan untuk ini ya mencari kelemahan atau kesalahan teman-teman enggak. Tujuannya kita bisa belajar gitu nggih. Nah, Bapak Ibu ini contoh di mata kuliah gitu nggih. Seperti yang tadi jenjangnya Bapak Ibu, kata kerjanya seperti yang tadi. Nah, kalau ini sudah jelas. Kebetulan kalau di mata kuliah saya ini sebenarnya ini mohon izin gitu, contohnya di FKIP karena kebetulan saya ada di prodi pendidikan mat gitu nggih. Mata kuliahnya itu evaluasi hasil belajar matematika. Jadi, kalau saya bisa menceritakan Bapak Ibu, luaran dari teman-teman mahasiswa itu adalah menyusun instrumen penilaian untuk apa materi matematika dan sekaligus melakukan uji coba. Intinya begitu. Jadi nanti membuat dulu, setelah membuat baru diuji coba ke sekolah, hasilnya bagaimana. Itu makanya saya tuliskan ke dalam sub CPMK-nya. Karena apa? Itu luarannya, produknya.
bukan prosesnya. Nanti prosesnya kita jelaskan. Jadi kalau kita lihat pertama, apa mampu mengaplikasikan konsep pedagogik untuk apa? Menganalisis kualitas uji coba. Nah, ini di uji coba itu terakhir nih Bapak Ibu, karena urutannya itu ada di sini dulu, di nomor 2. Jadi sub CPMK yang kedua itu teman-teman mahasiswa mampu menyusun dulu instrumennya yang diagnostik. Yang kedua, menyusun dulu instrumennya yang formatif. Yang ketiga, menyusun dulu instrumen yang sumatif. Kalau sudah disusun semua, teman-teman mahasiswa kita minta uji coba di sini, kemudian diminta untuk menganalisis hasil uji cobanya bagaimana. Nah, itu. Bapak Ibu kan sama kan, G? Kalau mau ngajar pasti, oh ya nanti pengennya mahasiswa bisa apa. Nah, itu yang kita tuliskan. Makanya tadi ada yang tanya, bagaimana menyusun sub CPMK? Tetap kata kerjanya mengacu ke CPMK. Nggak boleh lebih tinggi. Terus cek lagi, luarannya apa? Harus dikaitkan dengan materinya? Ya, kebetulan kalau di kami, ini materi pembelajarannya Bapak Ibu ada 4. Asesmen diagnostik, formatif, sumatif. Mungkin teman-teman FKIP tutup poinnya langsung ya, tidak ada teori konsep-konsep dasar. Iya, karena mohon izin, materi ini teman-teman mahasiswa itu sudah luar biasa memanfaatkan apa informasi yang ada di Google ataupun yang ada di ChatGPT. Jadi kalau misalnya di ChatGPT itu sudah tinggal pakai bagaimana bantu saya membuat gitu ya instrumen asesmen diagnostik untuk SMP kelas sekian materi ini langsung keluar. Makanya saya tidak menjelaskan teorinya, nanti biar teman-teman belajar, nanti kita ada diskusi. Nah, nanti di bawah saya coba jelaskan per pertemuannya gitu nggih. Nah, jadi Bapak Ibu itu rancangannya ketika menyusun sub JPMK, JPMK dan JPL. Nah, kalau sudah sebenarnya standar ya Bapak Ibu ya untuk penilaian. Nah, ini tadi persentasenya seperti yang disampaikan oleh Prof. Iis tadi. Di mana angka 20%, di mana angka 24, di mana kok di mana mengapa ini 26%, ini 30%. Gitu nggih. Sama dengan yang tadi dibuat oleh Prof. Iis ya, hitungannya kan begini ya Bapak Ibu. Sama dengan tadi nggih. Jadi 27%, mana tadi ya? Oh ya ini 27%. Mana persentase? Oh, persentasenya ini lupa. Bobot ya Bapak Ibu, ini kan waktunya, lupa. Bobotnya untuk yang sub CPMK yang pertama, materi keempat itu ada bobotnya 30. Sub CPMK yang kedua itu 20 salah, sub CPMK yang kedua untuk materi pertama itu 20, yang kedua ada 24, ini 26. Gitu nggih. Makanya di sini kita tulis 20, 24, 26, 30%. Nah, kalau kita lihat kita sejajarkan dengan yang tadi, nah ini kan dari perhitungan jam, tadi kan sudah ada. Kalau ini Bapak Ibu dosen, menurut saya ini ada di tim tim ini nggih Bapak Ibu di tim apa namanya ketika penyusunan dokumen kurikulum. Tabel ini sudah dibuat. Kita minta karena di dokumen kurikulum seperti yang tadi, kita minta persentasenya. Sehingga bobot SKS Bapak Ibu tidak perlu menghitung kenapa ini 2, kenapa ini 3 mungkin ya, tapi cukup kita memahami seperti apa. Kenapa mata kuliah saya itu 2 SKS? Kenapa mata kuliah saya jadi 4 SKS atau 3 SKS? Nah, gitu nih. Nah, kalau jumlah pertemuan Bapak Ibu karena memang ketika kita menyusun sub CPMK, ini kita merencanakan seperti yang tadi sama dengan Bu Is berapa jam. Nah, kemudian jumlah pertemuannya kita hitung gitu Bapak Ibu ya. Per satu SKS-nya kan 170, kalau 2 SKS kan 340 dan seterusnya. Nah, ini berarti sub CPMK yang pertama itu 5 pertemuan. Sub CPMK yang kedua itu 3 pertemuan. Sub CPMK yang ketiga 4 pertemuan. Sub CPMK keempat itu 4 pertemuan. Nah, itu yang kita buat di RPS-nya. Di RPS sebelum ke bawah, yang ini aman Bapak Ibu. Jenis assessment di sini diisi mengikuti yang ada di siakat. Ada macam-macam isinya. Ada proyek, ada aktivitas partisipatif, ada UTS, ada UAS, ada tugas, ada kuis. Gitu nggih. Silakan nanti disesuaikan. Nah, kita lihat Bapak Ibu. Nah, tadi nggih pertemuan ini karena saya di Word ya, saya nulisnya agak paket hemat. Nanti ketika disiakat satu persatu kok Bapak Ibu, tidak tiap langsung dirapel 3 minggu, mboten. Tadi sub CPMK yang kedua untuk materi pertama itu tadi perhitungannya ketemunya 3 pertemuan. Ini nggih sub CPMK yang kedua materi pertama itu 3 pertemuan. Jadi kita buat di sini 3 pertemuan, pertemuan 1, 2, dan 3. Bu, satunya kan udah kontrak ya, ini dijelaskan di depan. Tapi tidak di satu hari itu kontrak saja Bapak Ibu.
Tapi bisa langsung kita memberikan penugasan atau kita diskusi bersama dengan teman-teman mahasiswa untuk konsep-konsep yang lain gitu nggih. Nah, kebetulan mata kuliah ini diberikan di semester 3, tidak di semester 1 2, sehingga teman-teman mahasiswa sudah belajar mata kuliah sebelumnya terkait dengan pendidikan, sehingga ini bisa kita terapkan berbasis proyek secara kelompok gitu nggih. Nah, sub CPMK-nya menyusun ini dulu Bapak Ibu. Nanti jangan lupa, mohon izin, ketika menyusun penilaian, ini kita harus isi Bapak Ibu kolom indikator, kolom komponen, dan bobot. Indikator ini mohon izin bukan indikator kinerja yang ada di CPL, tetapi ini indikator penilaian. Nah, kalau kita membuat di sini itu akan lebih mudah ketika kita menyusun instrumen penilaiannya Bapak Ibu. Jadi misalkan mahasiswa mampu menyusun instrumen asesmen diagnostik gitu nih. Indikatornya apa? Oh, ketepatan menyusun, kesesuaian antara pemilihan teknologi, ketepatan dalam menyusun pedomannya, kerjasama dan kontribusi anggota. Nah, ini semua kita nilai indikatornya. Komponennya apa saja? Oh, kesesuaian instrumen. Jadi komponen ini menyesuaikan nih Bapak Ibu yang ada di indikator. Jadi boleh dibuat tes dan non-tes, tetapi nanti bisa kita sesuaikan. Nah, kalau kita sudah buat seperti ini, akan lebih mudah membuat instrumen penilaiannya. Nah, bobot persentasenya 20% sama dengan yang di atas tadi, nggih, 20% yang ini. Nah, terus kemudian aktivitasnya, luringnya aktivitasnya, kalau kebetulan luringnya adalah tatap muka, Bapak Ibu tatap muka karena ini 3 pertemuan, 2 SKS kali 50 menit. Ini aktivitasnya ngapain anak-anak? Oh, anak-anak diskusi kuliah apa diskusi secara tatap muka dengan tim kelompok menyelesaikan ini. Tetapi untuk daringnya ngapain? Kan ada PT dan BM, nggih, penugasan terstruktur sama belajar mandiri. Nah, di sini belajar mandirinya apa? Mencari literatur. Penugasan terstrukturnya apa? Bersama-sama dengan teman-temannya kan ya, kelompok. Nah, yaitu menyelesaikan tugas penyusunan asesmen ini gitu. Kalau kita tuliskan begini, sederhana sih sebenarnya kan Bapak Ibu ya. Saya yakin Bapak Ibu nggak ada yang nggak bisa. Yang penting direkap itu nanti insya Allah oke. Nah, ini selesai sama dengan pertemuan minggu berikutnya sampai minggu ke-16, yaitu yang tadi uji coba, terus kemudian dianalisis. Mana PT-nya, mana BM-nya, terus kemudian mana tatap mukanya, nanti bisa dijelaskan. Nah, kalau ini sudah selesai, tinggal kita masukkan di siakat, insya Allah lebih sederhana. Tapi Bapak Ibu boleh, misalkan Bu, boleh enggak ya di siakat itu saya langsung isi? Boleh, tidak harus buat wordnya, oke gitu ya. Tetapi kalau buat wordnya dulu, enaknya tinggal kopas. Nah, sampai sini oke nih Bapak Ibu, saya lanjutkan boleh untuk mengisi RPS di siakat. Nanti kita bisa diskusi. Untuk pengisian RPS di siakat, sebentar nggih. Oh, ini sudah. Jadi Bapak Ibu sudah tahu semua nggih di menu apa tadi menu RPS. Nah, di menu RPS tadi Bapak Ibu silakan pilih mata kuliahnya. Mohon izin Bapak Ibu seperti yang tadi di IKU 7 ketika bobotnya itu masih banyak yang kosong, berapa pertemuan atau malah ada RPS yang apa ya, yang kosong gitu nggih. Misalkan saya coba cari, aduh saya nanti mudah-mudahan tidak kena marah nggih. Saya pokoknya cari fakultas saja gitu nggih. Nah, nanti kita coba bisa lihat ini sarjana. Nah, itu kenapa yang masih banyak yang kosong karena pengisiannya memang belum lengkap. Mohon izin, harusnya tahun kemarin kita bisa nyampaikan ke Bapak Ibu karena ada perubahan isian, tapi insya Allah tahun ini kita lakukan. Harapannya nanti sudah bisa lengkap nggih mengisi RPS-nya. Oke. Yang pertama, saya lewati CP CPMK-nya nggih, tapi ada yang nggak pas sih Bapak Ibu memahami gitu nggih. Nanti dicek lagi dan seterusnya. Terus, nah di sini nih, oke, good, udah lengkap. Mulai persentase, media, jenis assessment, CPMK-nya. Berarti sudah mulai mengisi. Kalau ini oke, dari segi pengisian lengkapnya. Tinggal kita melihat IKU 7-nya itu nanti, gitu nggih. Nah, ini sudah oke. Berarti sudah banyak yang oke, tapi juga banyak yang belum oke. Wajar, nggak apa-apa. Nah, nanti kalau mengisi ini Bapak Ibu, saya yakin semuanya impor dulu. Biasanya, kalau tidak ada perubahan yang signifikan bisa diimpor. Tapi rawannya kalau diimpor harus hati-hati ketika mengedit ke bawah. Ini contoh aja nggih. Misalkan saya impor dari evaluasi. Oke. Bismillah. Oke.
saya impor, ternyata sudah terisi kan gitu nggih. Oh, belum. Nah, sudah terisi secara sekilas, sudah semua bobotnya, jumlah minggunya semua oke. Tetapi mohon maaf gitu nih. Karena di mata kuliah kami yang sebenarnya sama, itu ada perubahan di dokumen kurikulum sehingga CPL-nya berubah. Tapi mohon izin gitu nih, mohon izin di Prodi masih belum menginputkan CPL untuk yang di dokumen kurikulum yang baru gitu nggih. Nah, kalau ini Bapak Ibu kan ini sistemnya seperti ini awal. Nah, tadi di mata kuliah yang tadi yang milik kami itu ada 2 CPL. Nah, ini yang dokumen kurikulum yang lama kan ada 3. Ternyata yang nggak pas itu ada yang pertama. Kalau kita hapus begini, kan nggak bisa dihapus. Ada tulisannya. CPL prodi yang dibebankan pada mata kuliah gagal dihapus, gitu nggih. Alasannya, karena CPL sudah dikaitkan dengan CPMK di bagian sub. Artinya apa? Di pertemuan yang bawah ini sudah terisi, jadi kita nggak bisa. Kalau menghapus satu-satu, ya lama, gitu nggih. Jadi ini berlaku khusus kalau Bapak Ibu terjadi perubahan besar-besaran terkait dokumen kurikulumnya. Dilakukan setelah tadi ini dicek, oh ya ternyata berubah banyak ya. Daripada menghapus satu-satu, silakan dicek apa di reset data RPS, dikosongkan lagi. Boleh. Tetapi kalau Bapak Ibu tidak banyak perubahan, hanya mengedit di pertemuan sekian gitu nggih. Terus kemudian yang awalnya dulu 3 pertemuan jadi 4 pertemuan, itu kan nggak signifikan. Itu boleh diedit, nanti bisa diedit di sini Bapak Ibu. Nah di sini itu sudah bisa. Tapi kalau saya tadi karena ada perubahan di CPL, karena nggak bisa dihapus, menghapusnya dari bawah, lebih bagus kita reset. Gitu nggih. Jadi Bapak Ibu monggo nanti apa namanya prosesnya karena mohon izin hampir semua di prodi ada perubahan, tetapi juga nggak baik. Ada juga sih yang enggak. Nah ini akhirnya kosong semua ya Bapak Ibu ya, clear. Nah, sekarang kalau clear baru kita bisa mengisi satu persatu. Nah saya yakin kalau mengisi ini Bapak Ibu sudah bisa semua gitu nggih. Iya. Misalkan ini eh isinya mata kuliah wajib gitu nggih. Terus kemudian pengisian tanggalnya hari ini, terus kemudian koordinator mata kuliahnya saya gitu nggih. Kalau yang sudah langsung diklik biru-biru, kemudian CPL-nya apa ya tadi ya? Karena memang CPL-nya ada yang berubah belum diinput yang baru Bapak Ibu. Oh, oh. Banyak CPL-nya mana ya? Hmm, ini mudah-mudahan assessment. Nah, misalkan pakai ini kita nggih. Oke, Bapak Ibu bisa menambahkan lagi indikatornya. Hmm, buka dokumen kurikulum nggih, anggap aja ini nggak indikator, tapi buka di dokumen kurikulum. Kode indikator satu, bukan ya. Oh, mohon izin. Tadi kan sudah ada. Nah, di sini. Nah, ini indikator kinerjanya misalkan. Nah, jadi Bapak Ibu bisa langsung kopas aja kodenya tadi IK2A. Nah, terus kemudian sudah cukup berarti bisa nambahkan apa? CPL yang kedua. CPL yang kedua apa tadi ya? Menyusun. Bukan. Apa kan? Karena ini CPL belum diganti Bapak Ibu ya. Melaksanakan. Mudah-mudahan ketemu. Ini salah nggak salah. Yang mana ya? Karena memang yang baru belum, nggih. Sudah saya pakai ini aja dulu. Gitu, nggih. Hmm, oke. Misalkan. Terus sama indikatornya sama dengan tadi, Bapak Ibu silahkan di kode. Ini sebenarnya harusnya kan kalau kita lihat CPM IK-nya 4, nggih. Kode CPL 4 seharusnya. Tetapi memang di prodi kami belum menginputkan CPL yang baru. Kemarin sudah kami konfirmasi kebetulan Kaprodi kami masih cuti gitu nggih, sehingga baru bisa mengisi insya Allah minggu depan. Jadi kita lihat CPL-nya ya sementara pakai CPL ke 6. Betul ya, 6 dulu ya oke. Sementara nggih Bapak Ibu simulasinya.
Nah, kalau sudah mengisi CPL dan indikator kinerja, Bapak Ibu sudah oke, baru mengisi CPMK. CPMK kode 1, CPMK yang pertama, kita bisa inputkan. Nanti CPMK yang kedua juga sama, tinggal kita inputkan. Tunggu, saya rasa Bapak Ibu sudah lihai kalau ini, aman. Karena baru. Ya, nah nanti tinggal ini sesuaikan. CPL ini, CPMK-nya 1, sub CPMK-nya 1. Aman, G, bisa. Nah, karena kalau nggak lengkap nanti ke bawahnya nggak bisa diisi. Iya, cobalah. Oke, kita pelan agak ngebut sedikit. Nah, ini CPMK 2, subnya untung nggak terlalu banyak ini. Nah, jadi begini aja Bapak Ibu. Karena subnya ada 3, kita tambahkan lagi. Oh, sebentar. Di sini tadi kan ada pertanyaan terkait dengan metode pembelajaran. Jadi metode pembelajaran nanti di apa namanya di Zakat sudah kita jelaskan. Pakai proyek, kenapa lebih banyak minggunya tadi sekarang ada UIS gitu nggak? Jadi insya Allah aman. Nah kemudian ini juga sama sampai subnya ada 3. Selesai nggak? Nah kalau sudah baru deskripsi mata kuliah. Kita buka aja di RPS-nya. Makanya kalau saya itu lebih seneng buat dulu di Word-nya, tapi mau nggak Bapak Ibu enggak juga enggak apa-apa. Karena kan nanti tinggal kita sesuaikan apa namanya materinya. Sebentar nggak izin. Aman nggak Bapak Ibu yang seperti ini? Nah, Bapak Ibu ada kata-kata sub materi. Sub materi sifatnya sunnah, tidak wajib. Boleh diisi, boleh boten. Tapi kalau mau diisi juga enggak apa-apa, gitu nggak. Biasanya ada yang materi, ada sub materi. Tapi yang wajib adalah materinya wajib diisi, nggih. Jadi jangan sampai tidak diisi untuk apa namanya materinya. Oh, kayaknya nomornya. Oke, gitu nggih. Insya Allah aman. Nah, setelah ini Bapak Ibu kita sudah mulai mengisi penilaian yang di bawah. Nah, kalau di penilaian seperti yang tadi aja yang kita lakukan. Nah, ini nggih. Nah, ini contoh. Misalkan metode penilaiannya komponennya apa? Ya tadi misalkan ini. Dia sub CPMK ini silakan Bapak Ibu bisa isi. Kalau bobot ini tidak otomatis nanti kita ngisi kalau sudah di sini terisi. Kita nggih. Bobot jumlah minggu ini tidak bisa kita lihat. Nanti baru kita lihat sudah kalau sudah terisi di bagian kanan dan di bagian bawah. Jadi otomatis jadi Bapak Ibu tidak perlu apa namanya mengisinya gitu nih. Nah, pilihan ini Bapak Ibu pilihan jenis asesmennya ada 6 seperti yang tadi. Ada kognitif tugas, ada kognitif kuis, ada kognitif UTS, ada kognitif UAS, ada aktivitas partisipatif, ada hasil proyek. Yang IKU 7 hanya 2 ini Bapak Ibu. Nggih. Ada aktivitas partisipatif yang nanti pembelajarannya bisa pakai metode case method atau problem based atau inquiry gitu ya. Nah, yang proyek bisa pakai team based project gitu nggih ataupun pakai pembelajaran berbasis proyek. Nah, itu boleh. Nah, ini yang 2 ini yang untuk IKU 7. Jadi kalau Bapak Ibu untuk ternyata mata kuliah seperti yang tadi nggih, mata kuliah kami itu kan IKU 7 karena apa? Teman-teman mahasiswa membuat instrumennya diuji coba di sekolah kemudian dianalisis. Nah, itu berarti ke aktivitas partisipatif sama proyek. Nah, di sini seperti di RPS yang tadi hasil proyek. Tinggal Bapak Ibu isi, terus kemudian pilih CPMK-nya, CPMK 2, sub CPMK-nya yang pertama. Oke, betul nih, CPMK 2 yang pertama. Oke. Nah, bobotnya ada 20. Nah, tinggal diisi aja Bapak Ibu kalau sudah selesai. Nah, boleh. Yang di sini boleh. Nah, itu tadi. Kalau ternyata satu tugas itu bisa lebih dari beberapa atau beberapa sub CPMK, nah ini bisa ditambahkan Bapak Ibu. Gitu nggih. Nah, kalau di saya kan tadi yang ini ada lagi sebentar. Nah, kemudian tugas yang kedua. Kalau ada di satu tugas itu ada 2 sub, misalkan contoh ya, Bapak Ibu punya tugas salah buat UAS ya. UAS itu ternyata digunakan untuk mengukur 5 sub CPMK. Ya nanti di sini ditambahkan. Nah, tapi 5 sub CPMK Bapak Ibu kan harus tahu bobotnya. Oh, sub CPM 1 berapa persen, gitu nggih. Seperti yang rinciannya. Kalau yang ini enggak, karena punya saya kebetulan
per JPMK per satu sub JPMK satu. Saya rasa itu Bapak Ibu insya Allah aman. Gitu nggih. Tinggal kopas-kopas. Mudah-mudahan apa namanya bisa. Terus ke bawah insya Allah bisa gitu nih. Karena kalau nggak dilengkapi nggak bisa ya. Mengisi ya Mas ya. Oke. Saya coba mungkin 1 menit mengisinya. 26. Izin guys sebentar Bapak Ibu. Biar bisa melanjutkan yang di bawah 26 salah 26%. Nah, jadi tinggal ambil-ambil aja. Tugas yang keempat. Kemudian ininya RTM keempat. Jenis asesmennya proyek. Ininya 1, subnya 1, bobotnya 30. Nah, selesai Bapak Ibu. Nah, maka di bagian ini sudah otomatis terisi bobot dari persentase penilaiannya. Tetapi masih ada 00 ini warna merah karena yang di bawah belum kita isi. Jadi yang di bawah kalau sudah isi, merah ini akan isi, di sini akan mengisi. Sehingga bobot yang kita rencanakan di sebelah kiri ini harusnya sama dengan bobot yang ada di jurnal di sini. Karena bobot jurnal ini berdasarkan yang ada di bawah. Kalau yang lainnya tinggal isi Bapak Ibu, manual, aman, prasyarat diisi manual. Ini contoh aja ya, satu boleh? Boleh. Pertemuan yang pertama, terus kemudian bentuk pembelajaran tatap muka. Nah, Bapak Ibu bentuk pembelajarannya itu kan ada yang tatap muka, ada juga yang praktikum misalkan ya, atau praktikumnya kan tatap muka. Ada yang responsi yang untuk kedokteran gitu ya. Terus ada yang apa lagi ya biasanya. Pokoknya lupa saya kedokteran itu ada tatap muka, ada responsi sama satu lagi gitu. Nah, itu nanti disesuaikan. Nah, yang pertama tadi Bapak Ibu pertemuan pertama itu ternyata sub CPMK 2 itu CPMK 2. Ya tinggal kita isi aja gitu ya. Subnya ini pilihan asesmennya tadi proyek karena mengikuti yang di atas. Kalau pertemuan pertama kan belum ada asesmennya Bapak Ibu ya. Kita tulis 0%. Nah, terus kemudian bentuk pembelajarannya di sini kita bentuk pembelajarannya ya. Ini kan kita daring luring gitu ya. Tetapi di sini metode pembelajarannya pakai pertemuan yang pertama itu pakai apa tadi? Team based project. Atau kalau enggak pertemuan pertama enggak dulu gitu ya. Misalkan pakai tatap muka gitu ya atau tuh penugasan gitu ya, metode pembelajaran langsung gitu ya misalkan. Boleh sih. Tapi nanti pertemuan yang kedua sudah mulai penugasan misalkan. Nah, ini boleh. Estimasi waktunya tatap mukanya 50 dikalikan 2 SKS. Oke, terus kemudian yang di sini untuk yang daringnya, nah sebenarnya aktivitasnya ini Bapak Ibu boleh. Sebentar. Tapi ini masih pertemuan pertama ya. Biasanya kontrak sama diskusi aja. Di sini ini mencari literatur. Nanti bisa dikembangkan nggih. Boleh. Nah, terus kemudian boleh PT-nya. Kemudian nah tadi nggih sebenarnya idealnya Bapak Ibu kalau Selamat kita pagi lihat Bapak Ibu, di Permen adik 53 kan tidak harus pengemudi 50 itu menit yaitu untuk TM-nya, tidak harus 60 menit untuk PT atau wali GM-nya seperti disampaikan oleh Prof. Iis. Sebenarnya boleh. Misalkan sub CPMK ini full tatap muka atau sub CPMK ini full penugasan terstruktur atau belajar mandiri. Tidak ada tatap mukanya. Nah, itu maka dibuat nol boleh. Tetapi mohon izin di sistem kita yang disiapkan masih belum bisa mengakomodir. Insya Allah nanti kita akan mencoba untuk berkomunikasi dengan tim apa UPA-TI gitu ya dan juga nanti apakah sudah mulai diizinkan untuk menerapkan full Permen 53 terkait dengan jumlah jamnya. Sementara kan ini mengikuti yang masih yang kemarin. Padahal di Permen 53 itu sudah dibebaskan Bapak Ibu dosen. Yang penting satu SKS itu setara 45 jam. Tidak harus 50 menit tatap muka per minggunya. Ininya 70 60 gitu nggih. Nah, tapi ini masih belum. Gitu nggih. Nah, terus untuk indikator ya tinggal kopas saja. Oh, pertemuan pertama ya. Oke. Sebenarnya belum yang pertama masih belum nih. Tapi nggak apa-apa. Nanti kita isi. Pokoknya saya hanya menjelaskan untuk isiannya. Yang penting RPS-nya. Oke, mana tadi ya? Komponen, materi. Nanti kita ini Bapak Ibu sesuaikan linknya ini. Nah, ini linknya ini ada yang ada di
kita ada menu kuliah UNED ASIK ID, ada yang MMP. Nah, itu nanti ditambahkan linknya nih Bapak Ibu. Sementara saya belum kopas link, saya tulis dulu aja link, kemudian pengampu mata kuliahnya selesai. Nah, kalau selesai aman, karena ini bobotnya masih nol, satu pertemuan yang atas juga masih nol ya, belum belum bergerak. Atau mungkin saya langsung edit nih sebentar untuk contoh aja. Kalau di sini bunyinya 20%, nah langsung di sini ternyata, kok belum? Tes. Di refresh ya Bapak Ibu ya, ntar. Tadi sudah saya coba simulasi untuk yang 20% nggih. Nah, itu harapannya kalau sudah di bawah mengisi 20 nanti yang di atas sudah otomatis. Nah, ini nggih 20 minggunya masih satu karena baru masuk di satu. Yang penting nanti totalnya ini harus sama 100% dan sama dengan yang di sampingnya. Jumlah minggunya 16 minggu. Otomatis sama dengan yang di sini. Intinya itu Bapak Ibu mohon izin. Saya yakin Bapak Ibu sudah oke lah untuk mengisi di Siakat. Karena yang banyak yang kosong hanya di bagian assessment ini. Kenapa kosong? Karena di bawahnya belum mengisikan lagi. Jadi setelah di apa tadi nih? Setelah diimpor, Bapak Ibu cek. Kalau ada perbaikan, perbaiki manual boleh. Kalau misalkan dirasa perbaikannya banyak seperti yang punya saya tadi, kita reset. Gitu nih Bapak Ibu untuk ngisi Siakat, Insya Allah. Oke, nanti kita diskusi aja. Ada waktu masih 1 jam. Monggo, tadi sudah sampaikan sama Prof. Iis juga Insya Allah Bapak Ibu kami pengembangan dan inovasi pembelajaran di PPIP lantai 3 LPMPP. Insya Allah pintunya meskipun tertutup Bapak Ibu karena ada AC ya, jadi kami tutup. Tapi Insya Allah pintunya nggak dikunci. Jadi Bapak Ibu monggo bisa main ke kami gitu ya. Terus kemudian juga bisa WA kami. Tapi mohon izin kalau WA-nya malam biasanya itu saya nggak jarang membalas itu kalau terkait RPS. Monggo. Mungkin itu Bapak Ibu. Terima kasih. Saya kembalikan ke Pak Rismawan. Monggo. Terima kasih Bu Dian atas paparan yang luar biasa. Baik Bapak Ibu, ini nampaknya sudah ada beberapa yang ingin bertanya Bu Dian Nggih. terkait materi yang sudah disampaikan. Kesempatan pertama saya persilakan Ya, kepada Prof. Teja untuk dapat menyampaikan, Prof. nggih, matur nuwun. Maaf saya off cam ya. Nggih, Mbak Dian, siap. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Waalaikumsalam. Mas Rismawan. Salam kenal ini saya anak muda lupa semua ini saya ya. Mbak Dian senang Ji, Prof. senang bertemu dengan anak-anak muda ya. Nggih. Ya walaupun udah tua tetap ini sejak 2010-an ya. Nggih. 2012-an udah ngoplek-ngoplek masih yang namanya mulai berubah dari GPPP sampai RPS sampai saiki itu senang karena sudah ada apa namanya udah by system dari kementeriannya Nggih. sehingga ini tinggal mengisi. Baik, ada 2 atau 3 pertanyaan. Pertama itu gini, itu untuk apa namanya pernah pengalaman kita itu mata kuliah itu dipisah dengan antara tatap muka dengan praktikum Nggih. dan pernah juga dituntut untuk membuat RPS yang beda. Saya bingung. Nah, padahal kan harusnya memang di RPS itu kan Grandmasternya satu ya, kode mata Nggih. kuliahnya satu. Lalu pilihannya mestinya kan praktikum juga ada di situ gitu. Jadi dipilih tatap muka atau praktikum gitu ya Mbak Dian. Apa ada Hmm. itu sehingga Nggih. sehingga saya nggak buat RPS untuk praktikum lagi gitu bingung ya. Karena kalau satu RPS nanti Mas Rismawan tuntutannya itu kalau gradenya kantor 100% kan gitu eh, ya. yang Nah, Sekali ya. kalau 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 saya nyokan berpikir mohon bahwa maaf praktikum untuk itu nanti memberikan sebaiknya wis lah supaya praktikum tidak itu kita update buat sesuai 5 dengan sub ini. Mulai CPMK mulai aja karena misalnya ada 5 dosen yang ngajar mata baik ada caranya gitu Teman-teman kan bisa ya update dibuat game gitu. sedekah Nah, sehingga nanti penelitian kalau ini prodi sih rumah tinggal dan karena kan itu waktunya Pak beda Ibu Mbak Dian. Apa namanya tatap muka itu kan 45 menit gitu ya. Kalau praktikum kan lebih banyak ya. Pak Nah, PowerPoint-nya hanya Niku satu ya mungkin Bapak nanti Ibu. Nah yang prodi nanti mungkin yang yang akan mengeksekusi jadwal schedule-nya itu loh. Nah, itu kejadian pernah. Ya, itu satu. Kedua itu ini editorial. Nggih. Jadi saya sebelumnya tuh ada uji kognitif itu saya selalu menggunakan memahami gitu. Karena itu Hmm. uji kognitifnya itu untuk konsep. Jadi di awal tuh konsep ini dia harus paham dulu. Nah, nanti baru ke bawah ya. Nah, itu tapi tadi saya dengar UAS itu ternyata bisa 5 sub CPMK gitu ya. 5 sub CPMK yang CPMK-nya itu kognitif gitu ya. Jadi mungkin bahasa editorialnya ya paling tinggi kalau S1 kan apa ya evaluasi kan?
ya analisis, Nggih. sintesis, evaluasi kan belum ke inovatif ya. Jadi apakah menggunakan evaluasi saja gitu, editorial untuk sub CPMK-nya, ya? Karena kan setahu saya sih kalau evaluasi beda dengan analisis. Kalau Nggih. evaluasi kita menilai sesuatu ada bandingannya gitu kan ya. Standar yang diacu itu apa itu evaluasi kan. Kalau analisis kan hanya menguraikan gitu ya. Apa betul begitu ya Mbak 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 Dian. Nggih. Ini mungkin yang saya masih ingat. Pertanyaan saya matur nuwun Nggih. bantuannya. Nggih, siap Prof. Matur nuwun. Mohon izin Bapak Ibu gitu nggih. Nggih, matur nuwun Prof Teja. Prof, untuk yang pertama terkait praktikum, nggih. Jadi sebenarnya nanti munculnya di sini ini contoh nggih, mata kuliah yang kami ampu itu di sini ada bobotnya, satu SKS tatap muka, 3 SKS itu praktikum. Nah, Hmm. jadi karena ada di sini, maka nanti ketika kita memilih yang di bawah, bentuk pembelajarannya ada praktikumnya, Prof. Nah itu. Nah, tetapi kalau memang itu mata kuliah seperti yang di atas hanya tatap muka, seperti yang tadi nggih, yang Hmm. mata kuliah saya yang pertama itu, nah yang ini, nah karena ini full Tatap muka. T, nggih, maka di bawah pilihannya hanya tatap muka. Iya. Jadi sudah terakomodir untuk teman-teman yang praktikum, nggih. Jadi di sini yang tatap muka baru pilihan di bawahnya memang hanya satu, yaitu eh, nah ini nggih. Nah, hanya tatap muka saja. Tapi Kalau kalau dua. yang G, tapi kalau yang praktikum apalagi apa full praktikum misalkan nol tatap muka, 2 praktikum. Ah, itu bisa. Nanti mengisinya di bagian bawahnya itu nanti bisa diisi oleh praktikum. Begitu ya, Kalau Prof? dua, kalau dua SKS lalu satu praktikum kan bisa di sini Nggih. pilihannya dua-duanya. Nggih, saged Ah, ini. iya. Jadi Misalkan dua-duanya. nggih ini tatap muka satu nggih praktikumnya Ah, 3 sehingga nanti iya, di sini misalkan pertemuan pertama kita buat tatap muka dulu misal gitu nggih. iya, Nanti iya. pertemuan kedua itu bisa Tatap muka dulu. oh atau ya pertemuan kedua dulu tatap muka terus nambah di pertemuan yang kedua itu juga ada tatap muka plus ada praktikum. Kita bisa Iya, nambahkan di sini juga, Prof. iya, iya. Jadi bisa Nah, dua-duanya di ya. satu Kalau pertemuan di satu iya, minggu itu bisa iya, tatap muka, iya. bisa praktikum. Nah, Jadi bisa. jangan dua Oke. RPS ya bingung ya. Boten, nggih, Ya satu itu pernah RPS. kejadian dulu. Oke, siap. Aman nggih, Prof? Ya aman Insya itu Allah, ampun nggih. adik-adik deh. Nggih. Berarti nanti insya Allah Prof monggo bisa silaturahmi mengenang gitu nggih, Prof, ke LPMPP. Itu Enggak, udah paham kalau kebijakannya nggih, itu kan paham. Tadi kan nggih. nggak boleh pakai editorial memahami kan gitu Oh ya ya, tadi. yang kedua nggih. Ya Kalau memahami, betul menguasai. betul, nggih. Iya, Nggih. jadi saya Jadi memang ngacunya sekarang ke hmm, editorialnya untuk kognitif kalau kalau UAS tuh bisa 2 atau 5 sub CPMK gitu ya. nggih, Iya, saged. iya. Jadi Jadi yang terpenting nggih, yang penting yang tadi itu nggih Prof bahwa semua sub CPMK harus diakses. Nah, mm-mm, perkara mm-mm. nanti asesnya itu hanya satu instrumen asesnya berupa soal UAS misalkan, It's atau okay. bisa 2 assessment, satunya UAS, Ah, satunya iya. penugasan, monggo. Karena, ya, Nggih, karena tim teaching itu biasanya nggih. setiap orang tuh ngasih kognitif. Nah ini nanti saya Oh, senang tadi kalau nggih. UAS itu bisa ada 5, jadi ada 5 orang, masing-masing sekian kan gitu persentasenya. Jadi totalnya, oh UAS itu misalnya ada 5 orang, saya kasih masing-masing 5%, gitu kan enak ya. Oh, Terus maksudnya CPMK, pengampunya ada 5. iya, Nggih. Oh, pengampunya ada memudahkan. 5 di satu mata kuliah. UASnya, Iya, oh mungkin iya, soal nomor 1, 2 itu iya. nanti kepakarannya jenengan, 3, 4 Iya, kepakaran iya, dosen iya. yang lain gitu. Oh, Jadi nggih, monggo. jadi ada banyak versi, Mbak. Jadi ada yang Nggih, oke setiap dosen memberikan 5 komponen nilai. Ada yang aku nggih. anu ae ngono kan, ada yang gitu, Mbak, suka-sukanya. Iya, nah iya, Jadi tapi kalau seharusnya kan nggak diskusi boleh nggih, Prof. Nggih, betul. gitu ya, Jadi nggak tahu saya. betul. Nggih, Karena kan harusnya nggak tergantung boleh. nature dari materinya juga, Mbak. Nggih, jadi Tergantung memang dari G, jadi memang kalau G. menyusun RPS ngapunten ya Prof. Nah, iya Bapak Ibu. Jadi RPS ini tadi kan harapannya supaya apa instrumen apa asesmen yang dilakukan oleh Bapak Ibu dosen itu baik di kelas A, kelas B atau kelas C itu sama. Kan gitu ya Prof. Misalkan Hmm. pengampunya ada 5. Tapi kan satunya kelas A itu tiga pengampu, kelas B dan itu harapannya kan harus sama karena ada satu PJMK dan itu memang kita menyusun bersama. Nah, gitu aja Prof. Nanti misalkan yang terakhir ini misalkan kita ganti UAS gitu nggih, misalkan UAS. Di sini berarti ada yang tadi nggih penugas apa kognitif, kalau nggak salah nggih Hmm. kognitif garing penugasan garing, ya Ada betul 4 ya. atau 5 ya. Oh belum Nah, muncul. Oh
lupa, saya harusnya memang enak share layar aja desktop. Nah, ya di sini saya sudah mengetik misalkan ini contohnya UAS nggih. Terus ini kognitif penugasan atau UAS nggih. Nah, di sini untuk penilaiannya misalkan UAS ini sub JPMK dua Betul tiga betul empat betul. lima gitu. Nggih. Boleh. Nggih, Nah, nggih. tapi nanti sama semua kelas juga begitu nggih, Nggih. enggak boleh Di beragam. di Pengaten, Prof. kita di kita Nggih. itu setiap 5 misalnya Mbak, ya, itu Nggih. harus mengajar ya 5 kelas kalau 5 kelasnya. Jadi sama, nggak Nggih. beda dosen Mbak. Kalau Nah, pertanian itu kan perlu. lain. Nggih. Kalau kita lima-limanya ngajar 5 kelas. Oh, nggih. Ya gitu Berarti kok di nggih. TP. Nggih, nggih Lumayan siap. berat. Ya, matur nuwun. Matur nuwun, Prof. Nggih. Ya, matur nuwun Prof. Teja atas insight yang sudah diberikan. Kemudian saya lanjutkan ke Bu Indah, dipersilakan Bu Indah. Nah, terima kasih Budian. Iya, Bu Terus Indah. saya mau bertanya lagi Budian. Napa-napa. Nggih. Budian ini yang pertama terkait CPL Universitas nih Budian. CPL Universitas itu apakah harus kita gunakan persis sama seperti statement katakan misalnya eh, bertakwa pada Tuhan dan seterusnya itu Nji. Nah, Nggih. itu karena kan kurang lebih kita sudah punya itu CPL yang sebetulnya sama kan. Nggih. Tetapi mungkin narasinya yang berbeda begitu. Nggih. Tapi kontennya sebetulnya sama kan Nji. Kemudian itu yang pertanyaan pertama. Kemudian yang kedua mata kuliah tesis skripsi maaf skripsi dan KKN itu kan tetap harus dibuatkan rencana pembelajarannya. Nggih. Eh, Kemudian untuk skripsi itu tentu nilai nanti ketika pengukuran CPL dan CPMK di akhir semester ya Budian, itu pengukurannya kan untuk nilainya kami harus akses ke akademik. Nah, itu Nggih. kami sudah coba untuk rekap tuh Budian. Misalnya nilainya. Nah, seringkali datanya tidak sama dengan yang kami punya begitu. Karena kan pengukuran itu misalnya seperti kemarin Ji, itu di semester genap 24, 25 yang data yang kami punya itu mahasiswa skripsi ada sekitar 78 begitu. Tetapi di nilai yang kami dapat dari sistem siakat itu ada 175. Jadi tidak klop ngaten. Sehingga Nggih. ketika kami harus yang mana yang harus kami gunakan itu Nggih, kemudian. Nggih. Kemudian KKN juga demikian, tentunya kami harus mengakses nilai itu dari LP2N Nggih, Budian. Semoga nanti sistem juga eh, mudah untuk kita bisa mengakses nilai itu ketika kami harus mengukur ketercapaian CPL CPMK di akhir semester. Kemudian yang ketiga terkait validasi perangkat pembelajaran Budiana, karena ini muncul di Sipalu, Nji. Validasi yang kemarin kebetulan ketika kami klik itu tidak bisa dibuka karena memang sudah berlangsung kan Nji. Di semester kemarin kami sudah mengukur, sementara seharusnya validasi dari perangkat itu dilakukan di awal semester, begitu Nji Budian. Nggih. Nji, mohon pencerahan untuk 3 poin di atas. Nggih. Terima kasih Bu. Oke, siap. Matur nuwun Bu Indah. Assalamualaikum. Nji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, mohon izin Bu Indah. Yang pertama terkait dengan CPL universitas gitu nggih. CPL untuk yang memadai MKWK dan PIB gitu nggih. Jadi Bapak Ibu memang di CPL MKWK itu kita membuatnya supaya apa? Di mata kuliah agama, Pancasila, kewarganegaraan dan bahasa Indonesia itu sama gitu nggih. Sehingga CPL-nya memang kita buat seperti ini begitu nggih Bu. Begitu juga untuk yang PIB, pertanian industrial berkelanjutan itu juga sudah ada CPL-nya. Nah, pertanyaan Bu Indah, apakah CPL ini secara literate gitu ya, langsung kopas gitu menjadikan CPL di prodi atau enggak? Boleh, sifatnya itu boleh, bukan wajib, sunnah. Kalau mau pakai persis boleh, gitu ya. Tapi kalau Bapak Ibu sudah punya CPL di prodi, yang itu ternyata bisa menaungi CPL yang ini atau CPL yang ini, ya maka enggak apa-apa, aman. Jadi tidak harus persis. Tapi mohon izin Bapak Ibu, Insya Allah mungkin hari ini Bapak Ibu menerima surat cinta dari kami, gitu nggih, ke prodi dan juga mohon izin Wakil Dekan Bidang Akademik. Di surat cinta kami yang pertama itu di Sipalu atau nanti di dokumen kurikulum karena ini sebenarnya mungkin permasalahan semua nggih di prodi. Mohon izin Bapak Ibu di prodi itu kan belum bisa menerima nilai MKWK, nggih, asesmen pengukuran MKWK yang 4 mata kuliah itu karena belum kita linearkan memang. Nah, sekarang kita sudah duduk bersama sudah selesai duduknya.
dan kita sepakati kita bisa linearkan, artinya Bapak Ibu di prodi nanti tinggal ngambil narik data prodi, misalkan mata kuliah Pancasila hanya di prodinya bahasa Inggris Bu Indah misalkan. Nah, itu nanti tinggal bisa masuk. Kalau yang dulu kan boten. Nah, karena untuk mengakomodir linearitas itu, penarikan data pas untuk prodi kebutuhan asesmen MKWK, karena memang di model pembelajaran itu saya lihat asesmen CPMK untuk MKWK kan nol semua. Karena memang ada prodi sendiri yaitu di prodi MKU. Nah, karena itu kami mohon di surat itu Bapak Ibu CPL 1 dan CPL 2 kodenya saja nih Bapak Ibu. Itu kita tempatkan ini. CPL 1-nya yang atas, MKWK CPL 2-nya yang ini. Sehingga kode CPL Bapak Ibu nanti ada di kode 3 dan seterusnya. Bisa dipahami nggih? Aduh, saya dapat habis ngirim surat cinta nanti saya kena marahin lagi sama Koprodi. Mohon izin gitu ya. Nanti kita bisa apa komunikasi nggak Bapak Ibu? Duh, saya kalau sudah mau dikomplain di Zoom ini agak-agak gimana. Bu, jadi Bapak Ibu izin gitu nggih. Dengan alasan itu maka CPL kode 1 nggih Bu Hari. Aduh, sebentar ya Bu Hari ya. Oke. Nah, jadi CPL 1, CPL 2 ini tapi Bapak Ibu bukan berarti ini CPL Prodi, mboten loh. Ini tetap CPL Indonesia karena kita titipkan dulu supaya apa? Ini nanti yang akan kita gunakan jadikan alat untuk menarik nilai MKWK masuk kepada prodi Bapak Ibu. Karena kalau tidak ada ini maka kalau nggak ada CPL-nya nanti teman-teman di MKWK itu nggak bisa. Nah ini nanti kita bisa kodekan. Nanti tiap prodi akan kita kita diskusikan. Kan prodi tadi ya misalkan di tempatnya Bu Indah. Bu Indah itu CPL MKWK sama CPL ini itu sudah terakomodir oleh satu CPL di prodinya Bu Indah. Nah, berarti nanti kami tinggal mengaitkan dua CPL ini ke CPL-nya Bu Indah yang tadi. Gitu. Makanya butuh kode CPL 1 dan CPL 2 di Sipalu. Tapi ini mohon izin Bapak Ibu di Sipalu nggih. Karena nanti asesmennya masih di Sipalu mohon maaf, belum sinkronisasi secara utuh dengan Siakat. Nah, itu Bu Indah. Jadi pertama boleh persis, yang kedua boleh enggak persis Bu, buat CPL di Prodi asalkan dua ini ternaungi di dalam CPL Prodi. Sehingga nanti ketika narik data seperti yang tadi aman. Gitu nggih. Nah, kemudian yang kedua apa tadi nggih? Bu Indah, yang kedua? Oh nggih, validasi yang ada di Sipalu nggih. Mohon izin memang karena itu masih menu pembelajaran nggih. Nanti mungkin ada sesi sendiri nggih Bu. Nanti saya juga masih belum memahami secara terkait dengan validasi itu. Nanti yang memvalidasi siapa? Itu adalah tim kurikulum. Nah, nanti ditetapkan di awal semester siapa tim kurikulum yang ada SKD kan gitu nggih, yang disahkan itu nanti itu yang bagian memvalidasi. Memang sekarang belum secara otomatis gitu nggih. Secara otomatis bisa ngeling. Tapi Bapak Ibu, RPS silabus kontrak yang ada di yang ada di Siakat yang sudah diisi oleh Bapak Ibu itu otomatis masuk ke Sipalu. Hanya itu. Maka mana pembelajarannya kenapa diminta untuk mengunggah asesmen terus mengunggah hasil contoh penugasan anak-anak yang sudah di-assess gitu nggih. Harapannya apa? Sesuai dengan tadi disampaikan oleh Prof. Iis, beberapa LAM akreditasi untuk beberapa prodi, baik itu nanti LAM sama ataupun LAM SPAK gitu nggih, atau LAM Infokom itu kan meminta validasi instrumen. Nah, itu kita fasilitasi begitu, tapi belum secara parsial ya Bu ya. Nanti insya Allah kita akan ada sesi khusus nggih nanti dengan timnya Bu Yulia yang diaudit mutu. Itu nggih Bu Indah. Terus kemudian yang ketiga apa nggih Bu Indah? Oh, punten. Sama kan? Sudah ya Bu ya? Sampun Bu Indah. Oh nggih pun, nggih. Oh, enggak bisa ngomong. Oke, berarti kita nggih Bu Indah. Jadi nggih. nggih Ya, sudah. kemudian yang Nggih. yang pertama tadi CPL, kemudian Nggih. validasi nggih, Nggih. kemudian yang ketiga mata kuliah skripsi dan Oh, KKN. nggih. Jadi kan nilainya itu kami harus Nggih. Itu menghubung. yang digunakan untuk mengisi yang ada di Sipalu kan nggih Bu. Jadi teman-teman melalui kombi misalkan untuk yang tugas akhir KKN dari LP2M itu nilai kan sudah ada dari Siakat. Nah, itu yang diambil kemudian diunggahkan ke Sipalu. Kalau ternyata ada perubahan ketika menarik data nggih Bu, data jumlah mahasiswa nggih. Misalkan yang di Siakat itu 150 tapi di Sipalu ternyata 151 begitu nggih. Nah, misalkan itu sebenarnya
ya kita tinggal lihat sebenarnya mungkin apa kemungkinan salah narik data ini apa kodenya atau apa nggih nanti kita coba cek lagi tetapi idealnya harusnya sama. Kalau ada perubahan ya mungkin kita cek yang ada di Siakat. Mungkin bisa jadi mohon izin satu mahasiswa itu apa nggak memenuhi presensinya atau apa saya nggak tahu nggih sehingga mungkin nggak masuk atau seperti itu. Tapi memang yang nilai yang ada itu kan yang ada di Siakat gitu nggih. Nah, itu yang bisa kita gunakan untuk pengisian di Sipalu. Kalau ada perubahan monggo nanti Bu Indah Nggih. misalkan ada perubahan jumlah mahasiswa nanti kita akan cek bisa kita cek kenapa itu jumlahnya nambah atau jumlahnya kurang gitu nggih. Tapi kalau saya meyakini sebenarnya yang disiakat itu sudah oke, sudah benar jumlahnya. Begitu nggih, Bu Indah. Nggih. Ngapunten, Terima matur kasih Bu nuwun. Nggih, Dian. siap. Tadi urutan yang CPL tadi harus 1 2 ya Bu Dian. Nggih, itu Karena untuk yang narik nomor aja, dua. nggih. Oh, nggih. Itu Karena untuk yang yang di nomor Sipalu nggih, Bu. nggih. Jadi nanti Bapak Ibu di Sipalu boleh pakai kode JPL 3456 karena satu duanya akan kita input otomatis pakai JPL ini untuk membantu menarik data yang MKWK. Berarti Supaya kami nanti, lanjutkan 3 dan seterusnya nggih, nanti. betul, siap. Kecuali yang satu mungkin ya Bu Dian. Karena kami yang satu sama, insya Allah sama. Oh, persis, persis ini, Bu. Narasinya tidak sama, tetapi Oh, nggih. nggih, Dibedakan sama. aja, tak ada apa-apa, Bu. Berarti JPL satunya jenengan yang sikap itu ya yang Hmm. mirip ini tetap aja pakai kode JPL 3 mulai 3 4 seterusnya. Misalkan di jenengan ada 5 JPL berarti 3 4 5 6 7 gitu aja. Hanya kodenya aja nggih yang ada di Sipalo. Tapi untuk menarik data karena memang ini banyak teman-teman prodi menghubungi kami kenapa nilai MKWK kosong padahal teman-teman MKWK sudah melakukan assessment, sudah melakukan pengukuran, tapi ya itu karena belum apa? Belum linear. Nggih, gitu nggih. Insya Allah Bapak Ibu keresahan, permasalahan yang ada di Sipalu gitu nggih. Kami pun juga merasakan oh pasti ada sesuatu, ada yang sudah jalan, ada yang belum gitu nggih. Sinkronisasi belum maksimal dan macam-macam. Kita akan membuat lebih simpel tetapi tetap OBE-nya jalan. Insya Allah kami masih ada PR. Mungkin setelah tanggal 25 Agustus kita akan duduk bersama lagi dengan UPTI terkait dengan sinkronisasi atau simplifikasi terkait dengan di antara si Palu dengan si akad gitu nggih. Mudah-mudahan bisa menemukan titik terang sehingga kita nggak repot-repot lagi. Jadi kami dari BP mohon maaf ya Bapak Ibu. Tapi ini untuk kebutuhan penjaminan mutu, untuk kebutuhan OBE-nya memang berjalan sehingga nanti akreditasinya oh gitu. Gitu nggih. Matur nuwun Bu Indah. Terima kasih Sampun. Bu Nggih. Dian. Ya. Mengubah lagi Iya, buat CPL. menambahkan Bu Dian. Oh, nggih monggo Bu Iis. Nggih. Ya, Pak Nur. Baik, menambahkan apa yang dijelaskan oleh Bu Dian tadi gitu ini, Pak Ibu. Jadi kami mohon maaf gitu ya, informasinya agak terlambat terkait dengan posisi dari CPL Universitas gitu ya. Kami baru mempelajari penarikan mata kuliah MKWK ke dalam Sipalu begitu dan baru menemukan solusinya itu minggu lalu ya kemudian gitu ya. Jadi solusinya adalah memang kode CPL-nya itu harus sama ya sehingga ketika kode CPL-nya itu sama maka nanti pada saat kita ingin mengukur ketercapaian CPL yang dibebankan kepada mata kuliah MKWK sekaligus juga mata kuliah yang wajib universitas itu ternyata solusinya adalah kodenya sama gitu ya sehingga informasi ini baru disampaikan gitu ya jadi mungkin Bapak Ibu sudah membuat gitu ya sudah membuat di kurikulum dan yang paling berubah itu memang nanti di matriks ya matrik hubungan antara mata kuliah dengan CPL dan indikator kan itu berubah ya apalagi misalnya kalau Bu Indah tuh yang sikap sudah nomor 1 berarti kan hanya berubah 1 ya tapi kalau di PBIO misalnya gitu ya di PBIO itu kan sikapnya nomor 10 ya berarti akan mereposisi semuanya gitu dan itu berarti akan merubah juga RPS yang akan dikembangkan oleh dosen-dosen untuk kurikulum yang baru gitu memang di awal dampaknya memang cukup besar ya Bu Dian ya begitu ya dampaknya cukup besar karena nanti juga di RPS kan akan berubah tetapi kan itu untuk yang kurikulum baru gitu ya yang kurikulum lama kan tetap sama gitu jadi kami secara institusional mohon maaf gitu ya karena baru menemukan solusinya itu setelah kami melakukan sosialisasi atau pendampingan gitu nih saya menjawab juga yang ada di chat jadi betul apa namanya
reposisi CPL gitu ya, bukan memang reposisi itu tidak hanya reposisi CPL-nya gitu, tetapi nanti juga pembebanan ke dalam RPS-nya. Nah, tinggi, jadi tujuannya itu tadi supaya semuanya mata kuliah yang mata kuliah yang ditawarkan di prodi itu semuanya bisa terukur CPL-nya gitu ya, termasuk yang MKWK dan mata kuliah wajib universitas. Kemudian kalau tidak salah tadi Bu Indah juga menanyakan terkait dengan KKN gitu ya. Dan kami sudah menyampaikan bahwa perangkat pembelajaran KKN itu akan kita susun bersama dengan LP2M, dan kami sudah berdiskusi dengan Prof. Yuli gitu ya, tinggal menunggu waktu supaya kami bisa bertemu semuanya antara LP2M, LPNPP dan UPTIK gitu ya, untuk bisa membicarakan terkait dengan KKN dan bagaimana formulasi di si akad maupun di si palunya. Ngaten nggih Bu Indah ya, yang KKN mohon waktu ya begitu, karena memang di awal ini liburan itu kan bukan berarti tidak Betul. sibuk ya, justru liburan itu banyak pekerjaannya ya. Jadi kami menunggu waktu juga dengan LP2M terkait dengan KKN. Mungkin itu tinggi tambahannya Gi. Sekali lagi mohon Nggih. maaf Gi, Bapak Ibu Koprodi gitu ya, ada perubahan atau reposisi dari CPL gitu ya. Gi. Nggih. Baik, saya Matur kembalikan nuwun. ke Mas Ruslan. Iya, matur nuwun Prof. Iis dan Bu Dian atas jawabannya. Dari Bu Indah, sudah oke ya Bu? Oke, baik. Selanjutnya kepada Prof. Hari, dipersilakan Prof. untuk dapat menyampaikan pertanyaan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, Waalaikumsalam nah warahmatullahi ini, wabarakatuh. ini terkait CPL nih. Nah ini tadi ada kata menarik itu boleh dirubah. Nah ini benar ini Bu Dian. Pasti Maksudnya nih. boleh dirubah apanya, Bu? Tadi Bu Dian katanya boleh tidak sama. Berarti kan boleh dirubah itu. Oh, nggih, memang CPL. JPL itu kan miliknya universitas, nggih, nggih. Kalau mau Nggih. pakai persis itu boleh. Kalau di prodi sudah punya JPL dengan pencirinya prodi dan itu bisa mengakomodir dua JPL itu juga tidak apa-apa. Nah, kalau begitu Nggih, begini Bu, gini maksud nggih, saya tanya, kalau memang diperbolehkan. Karena kemarin nggih, waktu di Bu Dian kan juga sudah tahu nggih. Jadi kita sudah membuat satu CPL yang untuk mata kuliah dasar fakultas. Nggih, satu CPL disamakan karena berdasarkan evaluasi beberapa tahun, udah berapa puluh tahun itu nggih, ternyata mata kuliah dasar itu CPL-nya beda-beda ya untuk nggih, mata kuliah yang sama di beberapa PS kita. Nah, sehingga kita menyamakan dan kita buat untuk mengakomodasi termasuk MKWK dan PIP. nggih, Sehingga saya juga tidak ingin menyulitkan teman-teman PS, pasti mereka ada mata kuliah kekhususan PS-nya itu yang lebih banyak sehingga mereka tidak akan membuat CPL yang terlalu banyak juga ya untuk nggih, mengakomodasi itu. Sehingga kita buat satu, Bu. nggih, Satu CPL yang mengakomodasi nggih. semuanya begitu. Tapi MKWK tiba-tiba sama PIB kemarin nggih, Bu. muncul, iya, kayaknya di template-nya itu kayaknya sudah dipaten gitu Bu. CPL 1 dan 2 itu punyanya fakultas. Di template itu, Oh, untuk kayaknya universitas. iya, itu Nggih, sudah enggak, di template-nya kurikulum. perumusan kurikulum di Nggih, PS. nggih, Nah, ini sehingga saya mikirnya itu berarti tidak bisa dirubah sehingga akhirnya kan PS itu menambah 2 CPL itu yang 2 CPL universitas nggih, ditambah lagi 1 CPL fakultas begitu. Jadi nggih. kalau memang diperbolehkan bisa jadi satu, tapi itu kan kodenya itu kan harus sama. Jadi Sama, ada nggih. 2 kode kan itu. Nah, ini padahal yang CPL kami itu kita buat perwakilan KU, keterampilan umum, karena ini keterampilan umum dasar kemipaan, ya. Jadi Nggih, kita kategorikan di KU, itu 1 CPL itu, dan itu sudah mengandung unsur apa namanya, beberapa muatan yang kita inginkan untuk mewakili semuanya. nggih, Kasus pundi ini. nggih. Siap. Jadi, apakah diperbolehkan itu juga merangkap CPL universitas ataukah tadi, karena itu tadi saya cuma menyongsong kalimat Budian tadi, kalau Nggih, memang diperbolehkan ya 1 CPL itu, kalau tidak diperbolehkan berarti kan ada 3 CPL-nya tadi. nggih. Nggih, Nggih. siap. Sampun, Bu. Nggih. Nggih, Ngapunten. Nggih. Bu Is atau saya dulu atau Bu Is?
Oh, wis masih. Oh, nggih. Monggo, Baik, Bu. tadi saya tanya di mute soalnya. Oh, Baik, terima kasih Bu Hari kita. Yang pertama, em, kami harus melihat dulu bunyinya gitu, karena amanatnya terkait dengan visi atau keunikan atau penceri UNED itu harus terlihat mulai dari CPL sampai ke mata kuliah gitu ya. Ketika kemudian di MIPA itu punya CPL fakultas, apakah CPL fakultas itu sudah memayungi penciri universitas gitu terkait dengan pertanian industrial. Jadi kalau memang sudah ada penciri universitas di situ, begitu ada kalimat pertanian industrial berkelanjutannya gitu ya, maka itu tidak masalah. Nah, nanti mungkin di dalam indikator kinerjanya gitu ya, yang dibebankan kepada mata kuliah dasar itu apa, kemudian untuk PIB itu apa. Itu nih. Jadi kata kuncinya tidak boleh hilang gitu guys, ketika kita menjadikan satu. Kemudian yang MKWK itu kan sikap gitu ya. Saya yakin semua prodi punya CPL sikap. Ya, saya sudah pernah menjelaskan ketika sosialisasi ini gitu Dian ya. Nah, kalau Prodi itu menganggap bahwa sikap di Prodi itu bisa memayungi MKWK dan sikap-sikap yang khusus di Prodi, silahkan ya gitu ya. Karena kita bikin CPL sikapnya itu yang lebih umum gitu ya, yang bisa diakomodir oleh Prodi. Namun jika Prodi itu ingin menambahkan CPL sikap karena ada kekhasan gitu, juga dipersilahkan. Ngaten nggih. Cuma memang pesan utamanya adalah kodenya, coding dari CPL-nya gitu ya, supaya bisa dipanggil oleh sistem. Mungkin itu nggih. Silahkan Bu Dian. nggih. Nggih, matur nuwun Bu Is. Nggih, Bu Hari, nanti memang kita cek dulu nggih terkait dengan apa namanya JPL-nya. Tapi kalau misalkan karena juga teman-teman di prodi yang lain itu juga ada yang JPL-nya masih bingung, nah nanti bisa ngambil 2 JPL. Kalau misalkan nanti di JPL-nya itu ternyata sudah mengakomodir JPL yang tadi, nanti kita sesuaikan. Gitu nggih, Bu Hari. Ngapunten, nggih. Matur nuwun, nggih. Berikutnya, monggo Pak Rismawan. Baik, baik. Nggih. Bu Dian, selanjutnya mungkin dari Bu Nelly, dipersilakan Bu Nelly. Oke, baik, terima kasih. Kemudian Prof. Iis, jadi di sini saya hanya mau mengkonfirmasi lagi, takutnya saya tadi ada yang ketinggalan atau ada salah mengerti. Jadi di sini kalau di CPL kami itu CPL satunya memang sudah terkait dengan sikap. Bunyinya Sikap. mampu menginternalisasi sikap takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan cinta tanah air. Nah, kalau misalnya kami akan mengadopsi yang dari LPMPP tadi, kan mumpung juga masih kita mau menyetorkan kurikulum yang baru sehingga Nggih. CPL satu yang tadi langsung kami ubahkan ke CPL satu kami, nggih, Nggih. supaya tidak double karena kalau double nanti takutnya nanti CPL Iya, satu yang sudah ada ini untuk gimana ngukur sikap. ukurnya gitu. Nggih. Nggih, berarti Siap. saya ubah. Boleh, nggih. Kemudian kalau yang CPL terkait PIB. mata kuliah PIB itu di kami awalnya eh, karena sebelumnya belum tahu kalau sudah disiapkan CPL di sini kami sebenarnya ada beberapa CPL yaitu CPL 3 kemudian CPL 8 mana tadi ada 2 CPL yang ada pertanian industrialnya. Nah, saya pikir awalnya itu bisa mengakomodir, namun karena takut mungkin kode CPL-nya yang tidak sama atau tidak sesuai, berarti sebaiknya kami tambahkan saja di CPL 2, begitu nggih? Nggih. CPL nomor 2 berarti nggih yang Nggih. itu Kalau nggih. misalkan nggih, kalau misalkan apa namanya tadi yang pertama itu nggih, Bu Nelly, kalau misalkan Ah, memang masih belum pakai yang di CPL-nya universitas juga boleh. Oke, jadi langsung biar diganti biar tidak benar lah langsung gitu. ya langsung langsung benar. Oke. Terus kemudian untuk yang PIB juga enggak apa-apa kalau memang dirasa nanti Bu Nelly di dokumen kurikulum, oh ternyata ada kemiripan CPL yang di universitas seperti itu nggih dengan CPL-nya yang ada di Bu Nelly, misalkan CPL berapa tadi. Boleh langsung menggantikan juga enggak apa-apa, Bu. Itu kan langsung oke ya, berarti sudah langsung inline gitu nggih. Tapi Kalau tinggal yang untuk diposisikan nanti CPL 1 2 nggih. Oke, kalau yang Gimana? untuk PIB, karena di Mm-mm. kami itu masuk ke lebih dari 1 CPL dan nomornya berbeda, jadi mungkin Mm-mm. saya akan tambahkan langsung yang dari universitas aja Oke. langsung CPL 2. Totalnya ada berapa berapa Bu CPL-nya Kalau berarti? sekarang itu CPL-nya 10. Oke. Nah, kalau Oke. misalnya ditambah dengan CPL-nya PIB, berarti nanti jadi 11. Gimana, Bu?
Boleh ditambah, boleh juga yang Eh, tadi kalau misalkan dirasa sudah masuk tidak apa-apa. Tapi memang kalau langsung nambahkan Umumnya, satu itu enak, iya. Kita nanti oke, ketika MKWK menarik datanya atau PIB, asesmen CPMK-nya langsung otomatis masuk. Boleh, begitu ya Bu Nelly? oke, gitu. Nggih, Nah, kalau siap. kayak gitu berarti kan CPL 2-nya langsung nyantolnya ke PIB aja. Nah, itu kan Nggih, ada di salah satu semester. Pengukurannya nanti gimana? Biasanya kalau hanya di satu semester nanti akan ada semester yang tidak terukur. Biasa nggih, nggak apa-apa. Memang semester yang lainnya kan nol, nggak ada masalah. Kan oke. berarti nggih, bobot persentasenya langsung 100% kan gitu nggih. Oh, CPL gitu. itu. Nggih, gitu aja. Gitu Siap, ya Bu siap. Nelly nggih. Alhamdulillah Oke, kami tunggu. Nggih, oke. monggo Bu Iis. Oke, baik. Izin menambahkan ya, Bu Nelly gitu ya. Em, Kalau CPL itu hanya memayungi satu mata kuliah, itu eh, rasanya kepentingan CPL tersebut tuh agak meragukan gitu ya. Kok CPL satu CPL hanya untuk satu mata kuliah gitu ya. Nah, kalau boleh gitu ya, kan di Prodi sudah ada tuh CPL itu ya, apa namanya, CPL untuk ke pencirinya ya. Pasti pencirinya kan ke pertanian industri berkelanjutan kalau sekarang. Ini kalau saran saya sih dulu begitu ya, lebih baik apa namanya menyatukan CPL universitas dengan CPL prodinya gitu ya. Sehingga penciri itu satu untuk penciri universitas dan juga memayungi penciri di prodi gitu ya. Karena nanti masa satu CPL hanya untuk satu mata kuliah gitu gitu. Jadi ya memang menjadi agak ribet ya, tapi kan di awal mungkin agak ribet tetapi nanti saya yakin ke belakangnya menjadi memudahkan gitu. Jadi CPL-nya saran saya sih tetap 10 gitu nggih. Nah, nanti mana yang akan dilihat CPL penciri prodi dengan CPL penciri universitas begitu. Kemudian nanti re apa ya, mau direformulasi atau mau menggunakan itu, tetapi nanti juga bisa di indikator kinerjanya. Jadi ya Bu, kalau saran saya sih tetap 10 gitu ya. Nomor duanya penciri ya, itu sekaligus penciri prodi maupun penciri universitas. Itu nggih, itu saran saya gitu. Ya, terima kasih. Nggih, matur Makasih. nuwun. Nggih, siap Bu Nelly. Oke. Baik, selanjutnya Bu Dian, mungkin di kolom chat ada banyak sekali pertanyaan Bu, mulai dari Nggih. yang pertama ini dari Prof. Bambang tadi seperti yang bilang di atas. Terkait mata kuliah pengantar itu apakah masuk ke IKU 7 atau bagaimana gitu Bu Dian? Sebentar, Prof. Bambang. Nggih. Yang mana? Mas Rusmawon, apa pertanyaannya, Mas? Karena saya tadi bacanya dari Bu Teja. Ya, kalau kalau mata kuliah pengantar apa harus IKU 7 mungkin? Oh, nggih, mata kuliah dasar ya maksudnya. Mata Iya. kuliah dasar. Nggih, tadi tidak harus Bapak Ibu. Jadi sebenarnya IKU 7 yang bisa mengukur case method atau tim based project itu nggih atau proyek itu tidak harus 100%, mboten. Gitu nggih, karena ada mata kuliah yang memang itu pengantar dasar atau yang memang basic sainsnya dan itu memang keilmuannya memang tidak bisa langsung mengaplikasikan dengan kasus atau proyek gitu nggih. Nah, itu boleh. Jadi tidak ada masalah Prof kalau misalkan dirasa memang mata kuliahnya tidak berbasis kasus atau berbasis proyek maka boleh tidak IKU 7. Kan IKU 7 tidak 100% gitu targetnya. Gitu nggih. Gitu nggih Prof. Berikutnya langsung nggih ke ini Bu Prof Teja. Boleh sih. IKU 7 sama nggih Prof. Jadi kelas yang kolaboratif dan partisipatif ini artinya pada proses pembelajaran di dalam kelas harus melibatkan interaktif antara dosen dan mahasiswa. Nggih. Tujuannya itu agar apa namanya aktivitasnya terangsang untuk anak belajar. Nggih. Betul. Terus dari Pak Imam, nggih, insya Allah nanti segera kami kirim materinya, nggih. Terus Bu Aan terkait dengan taksonomi belum, nggih, Ibu nanti kami kirim nggih di apa link Google Drive nanti juga akan kami broadcast Bapak Ibu seperti undangan ini kita broadcast ke Telegram semua dosen. Kemudian berikutnya terkait dengan Bu Retno gitu, nggih. Atau Bu Silmi. Mohon maaf Bu Dian, mohon berkenan nanti juga di share RPS. Oke. Terus kemudian Bu Retno di template kurikulum di Sipalu tertulis CPL Prodi diletakkan setelah CPL Universitas. Nggih. Tadi sudah kita bahas nggih, Bu. Kemudian Bu Haan di RPS metode susunannya dibalik
target akhir diletakkan di nomor 4 nggih. Karena memang pengisiannya itu JPL kan tadi JPL ternyata JPL yang pertama itu dilaksanakan pengukurannya di akhir Bu. Jadi meskipun kode sub JPMK-nya nomor 1, tapi itu diukur di akhir. Makanya kan penilaiannya itu ketika buat analisis pakai berurutan gitu nggih. Jadi 2, 3, 4 dulu baru endingnya ada di 1. Nggih. Berikutnya Bu Retno, kami sudah terlanjur meneruskan perubahan JPL di Sipalu, namun ada saran jangan menghapus JPL yang lama. Nggih. Jadi memang kurikulum seperti yang tadi nggih Bapak Ibu di Sipalu belum mengakomodir 2 kurikulum secara bersamaan sehingga memang salah satu akan dinonaktifkan. Nanti kita akan coba simulasikan lagi Bapak Ibu, mudah-mudahan bisa mengakomodir sehingga JPL yang lama tetap diukur dengan mata kuliah yang lama, kurikulum yang lama, JPL yang baru diukur oleh kurikulum yang baru gitu nggih. Prof Dominik, sampun nggih Pak Bambang, Pak Satya, apakah ada Excelnya yang sudah berisikan rumus seperti pada sistem di Siakat? Belum ada kalau di Siakat Bapak, karena nanti kita coba kirimkan di link Google Drive. Pak Anam, jenis asesmen aktivitas partisipatif di Siakat dan di Sipalu mungkin akan lebih bagus ditambahkan keterangan metode pembelajarannya. Oh, nggih. Jadi aktivitas partisipatif itu yang menggunakan case method atau menggunakan problem base gitu nggih atau inquiry gitu nggih. Kemudian nanti yang project bisa team based project atau project based. Oke, nanti insya Allah Pak Anam kita coba sesuaikan nggih. Terus kemudian JPL sikap bagaimana nggih untuk proses asesmennya. Bu Ika Fitriani, memang sikap itu tidak bisa berdiri sendiri seperti yang tadi nggih. Tetap ada aktivitas mahasiswa pengetahuannya atau keterampilannya untuk bisa mengukur sikapnya. Gitu nggih. Jadi JPL-nya sudah terintegrasi memang ada sikap dia menunjukkan sikap apa. Tetapi dalam menyusun misalkan menyusun penugasan. Nah, maka bisa diukurnya di situ nggih Bu. Ketika menyusun baru diukur sikapnya. Instrumennya insya Allah sudah ada contohnya di Siakat terkait dengan instrumen asesmennya. Bu Aan terkait dengan mata kuliah kalau 4 SKS tetap 16 minggu Bu perhitungannya, tapi 1 minggunya kan 2 kali gitu nggih. Nah, terus kemudian Pak Anam, jika ada mata kuliah baru yang sudah muncul di Siakat juga sudah muncul di Sipalu sejak awal, dosen dapat melakukan updating LPS berdasarkan hasil dari mengamati catatan improvement. Nggih. Jadi Bapak Ibu kan di setiap setiap assessment kita melakukan assessment kan di akhir ada improvement. Nah, improvement itu nanti bisa digunakan untuk perbaikan di semester-semester ke depannya. Nah, tadi itu yang mungkin kelewatan nggih. Jadi kenapa di mata kuliah saya itu perubahannya banyak selain dari JPL, juga materi-materinya ya karena dari hasil improvement sebelumnya gitu nggih. Kemudian yang lainnya ini sudah terjawab nih Bapak Ibu kurikulumnya. Nggih. Jika JPL Universitas digabung dengan JPL Prodi, apakah ada ketentuan proporsinya Bu Is? Maksudnya proporsi untuk apa ini Bu? Persentasenya gitu nggih? Atau gimana Bu Retno? Untuk MKWK sama PIB nanti akan kami share Bapak Ibu perangkat pembelajarannya gitu nggih. Sehingga nanti di perangkat pembelajarannya itu akan muncul misalkan yang JPL 1 MKWK. Itu MKWK itu kan 1 JPL tapi kalau tidak salah kemarin JPMK-nya ada 3 atau 2 nggih per mata kuliah. Nah, itu sudah ada bobotnya. Nanti kita bisa sampaikan ke teman-teman di prodi terkait yang MKWK. Tapi mohon izin yang untuk PIB masih proses sudah disusun tapi masih proses untuk dibahas bersama atau disahkan. Kita nggih. Insya Allah nanti segera kami informasikan Bu Retno terkait dengan bobot dari masing-masing JPL IK gitu nggih untuk mata kuliah MKWK dan PIB. Saya rasa cukup nih Bapak Ibu sudah selesai pertanyaannya. Monggo silahkan ada yang mau didiskusikan atau sampun. Baik, Bapak Ibu, persilakan jika ada yang masih ingin ditanyakan, bisa raise hand atau bisa menyampaikan di kolom komentar atau chat. Sampun nggih. Waktunya istirahat ya. Sepertinya sudah nggih, Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan di pertemuan hari ini bisa menjawab berbagai pertanyaan yang mungkin selama ini muncul nggih di benak Bapak Ibu dosen terkait bagaimana pengisian RPS dan juga bagaimana
melakukan asesmen di Sipalu begitu nggih. Sehingga nanti Bapak Ibu bisa mencoba mengimplementasikan kalaupun nanti Bapak Ibu masih ada kendala terkait dengan pengisian RPS di Siakat ataupun asesmen di Sipalu, Bapak Ibu bisa mengunjungi pusat kami di lantai 3 Gedung Sejarwo untuk dapat kita bisa berdiskusi bersama. Oke, mungkin kemudian terakhir sebelum menutup, apakah ada hal yang perlu disampaikan terkait materi hari ini? Sampun Pak Rismawan. Cukup. Nggih. Oke, dari Prof. Iis mungkin adakah yang akan disampaikan sebagai closing statement? Oh, nggih. Cukup. Cukup sepertinya ya. Oke. Mungkin Prof. Gimana Mas Oh Ismawan? iya. Nggih. Mungkin ada mungkin ada closing statement Prof untuk pertemuan hari ini dari Prof. Iis. Oke, baik. Terima kasih Mas Rimon, Bapak Ibu, gitu ya. Sebagai dosen memang kita harus adaptif dalam segala perubahan, gitu ya. Dan perubahan itu bukan suatu keniscayaan, gitu ya. Jadi hidup itu selalu berubah, gitu ya. Dan kita sebagai dosen juga makhluk hidup, gitu ya, yang selalu harus adaptasi terhadap perubahan. Jadi eh, kita hadapi dengan santai segala perubahan ini gitu ya, karena kita juga tahu bahwa kebijakan juga selalu berubah begitu. Jadi insya Allah LPMPP tetap mendampingi Bapak Ibu gitu ya untuk bisa meningkatkan kualitas pembelajaran di Universitas Jember, dan kami juga tetap melakukan perbaikan-perbaikan atau continuous improvement begitu ya, sehingga nanti PR kami yang terbesar itu adalah simplifikasi si jamu, si palu, dan si akad itu tetap menjadi PR kami yang utama gitu. Jadi tetap semangat Bapak Ibu, kami juga selalu akan tetap semangat untuk mendampingi Bapak Ibu semua. Demikian mungkin ya, seperti itu. Jadi kalau kita semangat itu adalah semangat gitu ya. Gitu. Terima kasih Bapak Ibu untuk kehadirannya di kegiatan hari ini. Semoga apa yang kita upayakan hari ini, yang kita diskusikan bersama, bisa membawa kebaikan bagi diri kita sendiri dan secara umum membawa kebaikan bagi Universitas Jember, sehingga Universitas Jember menjadi lebih terkemuka lagi di Indonesia maupun di dunia. Demikian, terima kasih Mas Risnawan. Kami-kami Prof. Iis. Baik, mungkin yang terakhir dari Kepala LPMPP, Prof. Hermanto, adakah hal yang perlu disampaikan, Prof? Tidak bisa. Di mute, Prof. Erlaka masih di mute. Sebentar. Ya, baik. Terima kasih Mas Iswan. Sedikit saja, mohon izin Bapak Ibu sekalian, menambah apa yang telah disampaikan oleh Prof. Sekretaris 1 tadi. Yang pertama, kami dari LPMPP tentunya menyampaikan rasa hormat dan terima kasih atas komitmen utamanya dari Bapak Ibu pimpinan, baik di lingkup fakultas ataupun program studi, dan khususnya kepada Bapak Ibu dosen yang telah mengikuti dan menyimak acara ini dari pagi sampai dengan siang hari ini. Yang kedua, tentunya kami ya dari LPMPP terus berkomitmen. Tadi saya juga sudah langsung berbisik-bisik dengan Prof. Iis dan Budian, tolong apapun pandangan, masukan, catatan dari Bapak Ibu peserta workshop hari ini, baik yang disampaikan secara langsung ataupun melalui chat room, itu kami catat Bapak Ibu sekalian, sehingga apabila ada poin-poin penting yang disampaikan oleh Bapak Ibu, nanti segera kami tindak lanjuti. Dan tadi Bu Iis atau Prof. Iis sudah meng-highlight begitu Bapak Ibu sekalian terkait dengan si jamu ya, si palu dan sebagainya. Kami selama ini memang juga sering mendapatkan masukan begitu ya, dan kami terus berprogres dalam rangka simplifikasi. Tetapi apa yang kita tuangkan, kita praktekkan baik itu melalui si jamu atau si palu, itu merupakan kebutuhan Bapak Ibu sekalian yang tidak bisa kita hindari begitu ya, tetapi masukan-masukan tetap kita terima. Dan sekali lagi tadi ada usulan juga mengenai bagaimana kalau kegiatan seperti ini juga rutin dilaksanakan, tetapi kami juga mohon keaktifan dari Bapak Ibu sekalian. Jadi nanti mohon misalkan Bu Aan begitu ya, atau Bu Indah atau Pak Jojo, bagi Bapak Ibu temannya yang belum ikut, monggo di jewer-jewer atau dijawil-jawil untuk bergabung dalam kegiatan seperti ini. Dan kami nanti juga akan selalu intent menyampaikan ke pimpinan baik di tingkat fakultas ataupun prodi untuk terus begitu ya bersama-sama mengajak
untuk terus serta aktif dalam program-program yang diselenggarakan atau diinisiasi oleh LPMPB. Demikian matur suwun Bapak Ibu, dan mohon maaf kalau ada kekurangan dalam penyelenggaraan pagi sampai siang hari ini. Saya kembalikan ke Mas Rismawan. Ya. Baik, terima kasih Prof. Hermanto atas masukan dan juga insight yang sudah diberikan kepada kami. Demikian Bapak Ibu, untuk workshop hari ini kami akhiri. Saya sebagai moderator mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya atas partisipasi Bapak Ibu sekalian dalam mengikuti kegiatan ini. Mohon maaf jika ada salah kata, ucapan, atau perbuatan yang kami lakukan selama proses pelaksanaan workshop ini. Demikian kami kembalikan kepada MC. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak.